Yang kamu bicarakan selama ini adalah kemanusiaannya. Makanya kalian masih tertutup, terselubung. Baik, kami tertutup, Anda yang terbuka. Iya, kami sudah lock in kepada Allah. Yesus ketika datang di tengah-tengah muridnya, dia mau dipercaya sebagai apa? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14, jika kamu percaya kepadaku, kamu juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Betul. Yesus beribadah hanya menyembah kepada yang di langit. Ente menyembah kepada yang mana? Kepada Allah. Nggak usah pakai kata-kata Allah aja, santai aja ngomong. Ngapain kau pakai kata Allah yang adalah dewa itu? Nggak nyambung. Itu namanya kamu penipu. Makanya berarti kamu meneruskan tulisan kitab ini sebelum saya hapus. Kamu meneruskan tabiat penjajah yang suka merampas hak orang. Paham? Apa itu tabiat penjajah? Penjajah itu suka merampas kan? Apa maksudnya tabiatnya? Kenapa disangkut pautkan dengan kitab suci Allah gitu? Ya, kamu mengambil kata Allah itu dari mana? Itu hasil rampasan. Tuhan dalam bahasa Arab itu Allah. Tuhan dalam bahasa Arab Allah. Ya, terus? Terus? Dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu Elohim atau Adonai dibakukan dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu menjadi Allah, bukan Allah. Kiper. Dalam bahasa Ibrani mereka disebut Elohim. Elohim itu Allahumma, bukan kemudian Allah. Belajar di mana ente? Saya tidak bilang Allah, saya bilang Allah ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, Indonesia mengambil kata Allah itu dari mana? Ya salahkan mereka kalau mereka mengambilnya dari mana. Bilang aja kami merampoknya dari Quran. Bilang aja. Enggak merampok. Kamu berarti menyalahkan pemerintah. Pemerintah apa? Pemerintah menjelaskan di KBBI, Allah ALLAH sama dengan nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ayo. Kenapa pemerintah tidak pernah mensomasi atau menggugat nama Allah di Alkitab? Iya, justru itu pemerintah menertawakan ente. Agama kok kayak gini kali. Agama kok tidak punya jati diri. Agama kok tidak ambil Tuhan. Perjanjian lama ngambil Tuhannya Yahudi, perjanjian baru ambil Tuhannya umat Islam. Kapan ente punya Tuhan? Kapan? Kami itu tidak ngambil-ngambil, bro. Tidak ngambil-ngambil. Kami itu nggak peduli loh. Tuhan kami itu mau dikasih nama apa itu? Menikmati hasil curian, mana ada peduli? Kamu nggak malu? Kalau pencuri itu nggak mungkin ada yang teriak pencuri. Kalian juga mengambil itu di abad pertama sebelum adanya Muslim. Itu sudah ada kata Allah. Itu dapat ditemukan di dalam berbagai penemuan-penemuan di abad pertama kedua. Orang-orang paganisme pun sudah menggunakan kata Allah. Orang-orang Kristen Arab sudah menggunakan kata Allah. Benar sekali. Karena nama Allah itu adalah Tuhan, nama Tuhan pencipta alam semesta. Iya. Betul. Nah, sekarang sedangkan Anda itu penyembah separuh dewa, separuh manusia, Yesus. Ketawa dia. Kamu itu bilang separuh dewa, separuh manusia. Kenapa bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam Septuaginta? Semua nama-nama Tuhannya Yahudi itu diganti menjadi Theos. Kenapa? Karena memang orang Yunani tidak mengenal nama-nama lain selain Theos. Sekarang Theos sendiri artinya seperti apa? kami orang Kristen di Indonesia, saya tidak ngerti soal semua bahasa kecuali bahasa saya. Kalau di kota saya, semua saya tidak ngerti. Kata Allah pun saya tidak ngerti. Kami ngertinya apa?
Teos Kami itu ngerti artinya bahasa kami opo. Apa arti opo? Teos itu Opo artinya itu apa? Khalik bumi langit. Teos itu Pencipta artinya langit apa? bumi dan langit. Teos itu Kemudian artinya kalau apa? diterjemahkan ke Nggak usah Indonesia, jualan kecap. itu namanya Teos itu Allah. artinya apa? Teos itu artinya apa? Ya Theos itu artinya apa ya Allah. Ya. Bukan Tuhan saja, Tuhan. Mulai kacau ini orang. Loh, memang begitu. Dari Kamu mana mau Anda mengatakan paksakan memang kami tidak begitu? mengakui ini. Bisa kan? jadi, Bung, tajarin, Bung. Bisa jadi Theos itu Anda katakan Allah. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kitab pun diterjemahkan ke dalam bahasa apa? Indonesia. Lalu kenapa Anda larinya ke sebutan bahasa Arab dalam nama Tuhan? Loh, emang kenapa? Memang agama itu bahasa beragama. Bukan bahasa yang beragama, otak yang harus berakal dipakai ini. Nah, disinilah kalian harus tahu. Kitabmu Bahasa itu itu diterjemahkan datang ke dari dalam bahasa Tuhan apa? semua. Kitabmu. Jangan Kitabmu itu kalian diterjemahkan. klaim bahasa itu hanya Tuhan kalian. Justru sekarang kau yang mengklaim. Loh, Kamu yang mengklaim Tuhannya umat Islam menjadi Tuhanmu. Gak malu? Gak malu? Gak malu kami. Lagi pula bukannya Tuhan umat Islam yang kami kami dari mana tuhankan. Anda mengambil kata Allah itu? Dari mana? Ya dari bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di mana ada bahasa Indonesia? Allah itu di mana? Ya sekarang maka kamu baca Alkitab. Lah, itu nama Tuhan saya nempel di kitabmu. Loh, nama Tuhanmu. Iya. Jadi Tuhanmu itu bukan Tuhan saya. Ya makanya memang bukan Tuhanmu makhluk, Tuhanmu kok. Tuhanmu roh, gitu. Tuhanmu manusia. Kalau begitu saya mau tanya. Apakah Tuhanmu itu tidak bisa setara dengan makhluk? Tidak sama dengan makhluk. Gak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tuhannya Yahudi juga demikian. Tidak Yeremia sama 10 dengan nomor makhluk. 6. Yeremia Begitu. 10 nomor 6. Oke? Tuhannya 2 Samuel tidak sama. 7:22. Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk. Tidak sama seperti Tuhanmu. Gitu. Jadi Tuhannya Bang Suma itu tidak makan gitu ya? Yes. Makan, tidak makan. Tuhanmu aja yang makan. Karena Tuhan saya memang makan. Yesus itu waktu dia bangkit dia makan. Dia itu Tuhanmu makhluk. Dewa menjadi manusia. Itu Tuhanmu. Oke ya. Sekarang jadi permasalahannya. Saya akui. Sekarang dulu. Saya akui. Permasalahannya Yesus dari mana kamu curi itu, kata Allah itu dari mana kamu curi? Itu dulu. Tunggu dulu. Yesus saya akui makan mujair. Jangan makan ikan mujair. Jangan. Sekarang saya mau tanya. Kalau di surat Al-Saffat 91 itu gimana? Coba bacakan pada saya. Ya kamu bacakan. Lah, kamu yang membawa sebagaimana saya membawa saya baca ya. saya bawa. Saya baca ya. Saya baca dari terjemahan aja ya. Dari bukan terjemahan, dari kitab suci dari Google ya. Kamu percaya Google nggak dulu? Apa? Kamu percaya Google nggak dulu? Percaya Google tergantung. Kalau itu dari Kristen tidak mungkin kepercaya. Tahu Kristen? Kristen itu identik dengan tipu-tipu. Mana ya? Ya kamu bacalah ini ya. Ya bacalah. Anda baca. Anda baca. Ya kan di sini ditulis begini. Kemudian dia, ya Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu dia berkata, mengapa kamu tidak makan? Ya. Siapa yang jadi sama dong begini? Ya? Siapa yang tidak makan di situ? Loh, Ibrahim nanya kepada siapa? Kalian tidak makan? Kepada siapa? Dia nanya kepada siapa? Kepada berhala-berhala. Ya, berhala. Kenapa kau katakan Tuhan saya? Loh, kan saya cuma bilang kalau tidak sama juga, berhala juga tidak makan. Loh, maksudnya apa? Jadi kalau maksudmu berhala tidak makan, berarti Tuhan itu tidak makan gitu? Berarti Tuhan itu berhala yang tidak makan gitu? Tadi tidak makan. Berarti kalau itu Anda jadikan acuan, Yesus disunat berarti saya juga adalah Tuhanmu gitu? Karena saya juga disunat. Oke, saya mau tanya. Kamu disunat enggak? Kamu disunat enggak? Loncat ke sana kemari. Loh, kamu yang bilang disunat, saya cuma ngikuti nilai kebenaran maumu. dari Kristen itu yang saya minta sepotong. Mana. Sudah, saya sudah bilang, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan? Ya. Berarti anak Maria yang tadinya bukan Tuhan, sekarang jadi Tuhan? Anak Maria itu bukan Tuhan. Nah, sekarang? Dia yang adalah Tuhan bersama-sama dengan Tuhan sebagai Maria firman yang Allah. bukan Tuhan, dengar. Berarti anak Maria yang bukan Tuhan sekarang Tuhan. Iya dong. Dia kan sudah mati sebagai anak Maria, sudah mati. Iya dong. Sudah mati.
Jadi sekarang anak dia Maria, bangkit, dia adalah Tuhan, sudah kembali kepada firman sebagai firman-Nya. Jadi anak Maria yang tadinya bukan Tuhan, begitu bangkit sekarang menjadi apa? Loh, tadi bukan anak Maria bukan Tuhan. Anak Maria itu adalah Tuhan yang menghampakan diri, yang tidak menganggap kesetaraan. Nah, coba teman-teman, diputar lagi. Ya, anak Maria itu adalah Tuhan katanya. Bagaimana? Yang merendahkan diri. Bagaimana? Coba. Anda mengatakan barusan berbeda lagi. Anak Maria itu adalah Tuhan yang merendahkan diri. Betul? Loh, saya tidak, bukan anak Maria, tetapi anak yang kemudian menjadi Maria itu adalah Tuhan yang menjadi anak Maria. Berarti tidak berubah. Tuhan yang menjadi bukan Tuhan yang menjadi anak Maria. Tuhan yang menjadi anak Maria telah menghampakan diri. Berarti Tuhan menjadi anak Maria. Iya, betul. Anak Maria Tuhan atau bukan? Bukan. Nah, berarti Tuhan karena dia sudah menghampakan, tidak menganggap kesetaraan lagi. Berarti Tuhan Anda setelah menjadi anak Maria, dia berhenti menjadi Tuhan. Betul? Bukan dia berhenti, dia sudah menghampakan diri. Tadi Tuhan, tadi Tuhan. Begitu menjadi anak Maria, dia bukan Tuhan. Sekarang gini. Saya ikuti pemikiran, cara berpikir kamu. Oh, tidak bisa Anda tidak mengikuti, harus kalau Anda mau sehat. Apakah ketika Presiden Soeharto lari ke situ, itu anak BK, ini berbicara Tuhan, bukan berbicara makhluk. Ini apakah ketika Presiden Soeharto tidak menjadi presiden lagi, arti tidak ada presiden lagi? Manusia. Sejak kapan Soeharto jadi Tuhan? Sejak kapan Soeharto jadi Tuhan? Sampai analoginya ke Soeharto. Kita bicara soal terminologi, kata, pengertian. Pengertian apa? Pengertian. Maka itu kita coba masuk untuk menyamakan supaya kamu ngerti, karena kamu kan supaya ngerti. setara dengan Tuhan itu sebagai apa dia? Aku pakai bahasa-bahasa rohani, kamu nggak ngerti. Aku pakai bahasa-bahasa Alkitab. Nggak bisa Tuhan dianalogikan kamu kan nggak ngerti. Nggak bisa. Aku pakai bahasa anak TK. Tambang nggak ngerti. Makhluk, karena Tuhan itu bukan makhluk. Lo memang, tapi saya kan ini mengumpamakan. Oke, silakan saya ikuti. Kalau Presiden Soeharto sudah mati, apakah Presiden juga ikut mati? Oke, sekarang begini. Ketika Anda menganalogikan seperti itu, pertanyaan saya kemudian, Anda menganalogikan ketika Soeharto mati, apakah Presiden itu mati? Kan gitu ya? Ya. Sekarang, hakikat Soeharto mati nggak? Iya. Ketika Anda mengambil analogi ini, berarti hakikat Tuhan mati pada saat Yesus mati. Loh, ayo, berarti hakikat presiden mati. Loh, kenapa? Bagaimana? Yang saya tanya ini pribadinya. Oke, kalau pribadinya kamu jangan bilang Soeharto. Kamu bilang Soeharto mati. Soeharto mati berarti pribadi Soeharto mati. Mati Soeharto. Ketika Yesus itu adalah pribadi Tuhan, ketika mati berarti yang mati adalah manusianya, kemanusiaannya. Bukan pribadinya. Bukan pribadinya. Mati aja. Bukan hakikatnya, bukan pribadinya. Bukan hakikatnya sebagai berarti Allah. Hakikat Soeharto ketika mati, hakikatnya tidak mati. Lah, hakikatnya tidak mati, bukan presidennya, jabatannya. Tuhan itu kan jabatan. Iya, saya ngerti, bukan saya tanya Tuhannya, yang saya tanya hakikat Tuhanmu mati. Tidak mati, Tuhan, hakikat Tuhan nggak pernah mati. Berarti Yesus hakikatnya tidak sama seperti hakikat yang tidak mati itu, betul? Loh, Yesus itu kan hakikatnya Allah. Yang mati itu adalah manusianya. Yang mati jabatannya sebagai Allah nggak pernah mati. Jabatannya nggak mati. Kemanusiaannya mati. Mati. Ketika Soeharto mati, jabatannya bisa digantikan sama orang lain nggak? Bisa. Berarti ketika Yesus Tuhanmu mati, bisa diambil jabatannya sama Tuhan lain nggak? Enggak, karena ada bapaknya. Loh, itu kan Tuhan lain. Ada bapaknya. Itu kan Tuhan lain. Ya oke, kalau kamu anggap itu Tuhan lain, nggak apa-apa. Berarti Tuhanmu ada berapa? Tuhan saya satu.
Loh, tadi katanya presiden mati diambil kedudukan presiden orang lain. Ada berapa presiden di Indonesia? Jadi ketika Yesus mati sebagai manusia, dengar dulu, ketika Yesus mati sebagai manusia, digantikan oleh manusia lain. Kealahannya itu tetap di tangan Bapa. Kan Yesus sudah menyerahkan semuanya kepada Bapa. Kalau begitu, Yesus ini murni manusia, nggak ada hakikat Tuhan pada dirinya. Berarti tidak ada hakikat dia Tuhan. Murni manusia selama 33 tahun setengah. Oke. Berarti Tuhanmu itu pernah menjadi murni manusia. Iya. Kalau kamu mengatakan begitu, Tuhan saya pernah menjadi murni. Tuhan Yesus loh ya. Tuhan Yesus saya pernah pernah menjadi murni 100% manusia. Oke, 100% ya. 100% manusia. Berarti sudah tidak ada lagi keilahian. 100% manusia dan 100% ilahi. Itu mulai gila itu. Itu sudah mulai gila itu namanya. Karena gilanya karena kalian tidak mau membuka hati. Sekarang kalau Anda mengatakan sebuah cincin 100% emas, apakah boleh saya mengatakan bahwa pada 100% emas itu masih ada kemudian tembaga? Disitulah kamu harus memahami kemahakuasaan ilahinya Allah. Disitulah saya harus mengerti kemahagilaan Anda. Disitulah ketidakpahaman Anda soal kitab suci. Dikasih tahu tidak mau tahu. Disitulah akal-akalan Anda. Bagaimana Anda mengatakan sebuah cincin 100% emas di sisi lain? Saya tidak pernah bilang cincin. Ini kita bicara keilahian. Kalau cincin aja nggak bisa jadi batu dan emas secara bersamaan 100%, 200%. Bagaimana Tuhan Anda menyamakan dengan manusia 100% kocok? Makanya jangan mensekutukan Tuhan dengan apapun. Lah, Anda menyamakan Tuhan dengan apapun. Anda menyekutukan barusan Tuhan 100%, manusia 100%. Itu ada berapa? Lah memang dia mengatakan demikian. Di mana? Di mana dia mengatakan itu? Yohanes 1. Baca sendiri. Apa di Yohanes 1? Apa di Yohanes 1? Apa? Firman yang jadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Ya. Oke. Di situ manusia atau daging? Daging, ya. Daging. Itu ditujukan untuk manusia, bukan daging ayam. Daging ini kemudian untuk hidup diapain? Ya teruskan. Iya, diteruskan kemana? Ini kan daging benda mati. Daging itu benda mati. Bro, kalau daging udah disembeli itu benda mati. Nah, sekarang Yesus di dalam rahim ibunya usia 1 bulan itu sudah hidup atau masih mati? Hidup. Nenek moyang mana ngajarin? Ilmu kesehatan dulu, bro. Kalau daging ini belum ada roh, apakah dia hidup? Maaf ya, sperma aja itu udah ada kehidupan. Saya paham. Yang saya tanya, usia 1 bulan apakah sudah punya roh kehidupan dalam tubuhnya? Sudah. Sejak manusia itu dibentuk di dalam ovum rahim ibu, roh sudah ada di situ. Yakin? Yakin. Lalu bagaimana dengan orang yang lahir dalam keadaan menjadi jenazah? Ya mati kan? Ya kenapa mati? Ya karena mati yaitu kuasa ilahi. Tidak mengizinkan dia lahir. Loh. Tadi katanya Anda katakan hidup. Anda mengatakan hidup. Bro, kamu sudah mulai nggak berakal sehat, bro. Loh, yang tidak berakal sehat ini siapa? Anda mengatakan, bro, kamu sudah mulai ngawur, bro. Anak Maria itu 100% Tuhan, betul? Bukan. Saya bilang rahim ketika sudah ovum, sudah di dalam ovum ya, sudah di dalam rahim 1 bulan. Jangankan 1 bulan, 1 minggu aja itu, 2 minggu itu sudah bisa diperiksakan ke dokter kandungan. Jantungnya berdetak. Apakah bayi ini hidup atau tidak? 2 minggu loh. Sehat nggak bayi ini? Itu sudah bisa diketahui. Bagaimana mungkin kamu bilang kemudian dokter hanya mampu mengatakan Anda hamil, tidak mampu mengatakan janin Anda hidup. Itu nanti di usia 3 bulan ke atas. Bro, coba kamu pergi ke dokter kandungan. Sekolah di mana? Kamu pergi ke dokter kandungan. Di mana? Kehidupan yang Anda maksud itu adalah tersalurnya saripati makanan ke dalam embrio. Itu yang Anda maksud hidup. Berarti itulah Allah sudah bekerja menghembuskan rohnya. Saya ngerti. Yang saya tanya kalau rohnya. Ngerti kenapa tanya? Yang saya tanya rohnya.
Roh Allah kan sudah menghembuskan rohnya. Kapan? Di usia keberapa? Ya di saat manusia itu sudah dinyatakan hamil, itu sudah ada roh Allah sudah dihembuskan di situ. Gimana? Kamu ditertawakan sama orang Indonesia. Nggak ada yang menertawakan. Silakan kalau ada yang menertawakan. Kita bahas ilmu pengetahuan juga di sini. Pastilah ditertawakan. Masakan ada embrio sudah punya roh? Sudah, namanya sudah sesuatu makhluk hidup. Embrio itu bukan makhluk hidup. Saya katakan itu makhluk tapi belum memiliki roh. Dia hidup itu. Di mana ada makhluk nggak ada hidupnya? Makhluk di mana nggak ada hidupnya? Makhluk itu apa? Makhluk itu apa? Apa definisi makhluk menurut kamu? Makhluk itu apa? Iya, menurut kamu definisi makhluk pribadi itu apa? Di luar daripada Khalik. Itu makhluk. Oke, kalau sudah mengatakan pribadi perhatikan, kalau sudah pribadi berarti sudah hidup. Kok ada pribadi hidup. Tapi kan nggak ada orangnya. Hidup namanya pribadi hidup. Itu sudah berbicara tentang satu kemanusiaan. Jadi kamu ingin mengatakan bahwasanya Anda begitu sperma dilancarkan masuk ke dalam ovum ke rahim, ini embrio sudah ada roh. Begitu dia sudah bertemu, dan itu sudah membentuk janin, sudah hidup. Membentuk janin, wah, pandai kali kau. Bentuk janin itu faktanya. Nanti 40 hari baru berbentuk. Bro, soal berbentuk itu lain dengan kehidupan. Tanda-tanda kehidupan kehamilan itu sudah ada sejak hari pertama. Oke, sejak hari pertama tanda-tanda kehidupan itu sudah ada. Yang kita pindah ke tema utama. Sekarang begini. Nah, gitu ya, mengaku kalah ya. Paulus mengaku kalah katanya. Dasar pemakan babi, otakku sumplah. Sekarang begini. Emosi. Anda mengatakan tidak baik memberitakan, menceramahkan agama, marah-marah. Itu pekerjaan iblis. Saya kasihan sama pekerjaan Anda melakukan penipuan dengan cara santai. Tidak merasa berdosa. Anda telah melakukan kesalahan besar karena Anda marah-marah, menuduh orang lain yang seperti binatang. Itu bukan manusia. Orang yang menuduh orang lain binatang itu tidak pantas berdakwah di jalan Allah. Dasar. Apakah Anda sadar agama Anda mengklaim Anda itu binatang? Saya tidak mau. Kamu yang sebut saya binatang tadi. Loh, kamu bilang dasar babi kan begitu? Dasar pemakan babi ku bilang. Kasihan kali dia. Ya sakit ini. Tapi sayang, aku nggak pemakan babi ya. Aku nggak suka babi loh. Kenapa nggak makan babi? Kenapa nggak makan babi? Ya karena memang dari kecil nggak suka makan aja. Oh gitu. Kirain karena jijik gitu ya. Sekarang Anda mengatakan anak Maria itu 100% Tuhan. Betul? Anak Maria itu 100% manusia. Lah, tadi Anda mengatakan dan firman yang Tuhan. telah jadi manusia itu 100% Allah. Anda mengatakan Yesus itu 100% Tuhan, betul? Betul. Oke. 100% manusia. Iya, saya tahu. Berarti Yesus 100% ya, puji Tuhan lah kalau tahu. Ya. Iya, enggak, maksudnya tahu dari iman Anda. Oke? Iya, alhamdulillah. Bahwa Anda mengimani. Tengoklah kalau penipu tuh. Mengucapkan alhamdulillah. Penipu itu kayak gitu. Aku tuh pakai bahasa kawanku gitu loh. Enggak bisa, aku tuh pakai bahasa kawanku. Enggak bisa, itu cara iblis menyesatkan itu begitu. Enggak bisa. Aku bisa berbahasa apa aja selama ada di Indonesia. Negara menjamin kebebasan kami mengucapkan apa saja. Iblis itu memang kayak gitu. Iblis itu kayak gitu, mempercantik diri tampil di depan. Betul, iblis itu memang begitu, tidak mau menerima kebenaran. Kamu tahu artinya alhamdulillah? Apa artinya? Segala puji bagi Allah. Tuhan, syukur. Nenekmu kiper. Makanya kalau berbicara itu pakai ilmu. Apa artinya? Alhamdulillah itu kan artinya bersyukur. Dasar manusia. Puji Tuhan. Sekarang begini, ketika Anda mengatakan anak Maria itu 100% Tuhan, ya, berarti yang berak di celana ini siapa? Dalam kemanusiaannya. Loh, kok jadi kayak begitu? Loh, memang begitu Alkitab kami menuliskan. Di mana itu?
Ya di Yohanes 1 kan dia adalah firman di Allah. mana tertulis 100% Tuhan 100% manusia di mana? Ya kan nggak ada tertulis, tapi itu bisa tersirat. Makanya belajar, itu sebabnya kita dikasih otak. Oh, berarti itu untuk tidak ada belajar. tertulis. Berarti tidak ada tertulis. Anak manusia. Oh, anak manusia. Anak manusia ini 100% Tuhan juga kan? Ya, Ketika dia takut, dalam kemanusiaannya dia takut. nah terus 100% Tuhannya mana? Sudah tidak dianggapkan lagi. Tadi katanya tidak 100% dianggapnya. manusia, 100% Sudah dilucuti. Tuhan. Sudah Sekarang dilucuti. Sekarang Ketuhanannya sudah dilucuti. berarti pada saat dia manusia, dia bukan 100% Tuhan. Dia 100% Tuhan dalam keilahiannya. Loh, apaan sih? Katanya Anda Itu mengatakan kan yang sudah dilucuti. Kalian kan tidak ngerti. Sekarang Anda Jadi gini, mengatakan bahwa sudah dilucuti. keilahiannya Yesus, kealahannya itu nggak bisa hilang. Dia nggak bisa hilang. Berarti pada saat dia ketakutan, 100% keilahiannya masih ada. Keilahiannya, tapi sudah dilucuti. Oke? Berarti bukan ilahi lagi kan? Bukan ilahi lagi. Memang pada waktu itu bukan. Oh, berarti Tuhan Anda pernah berubah menjadi bukan ilahi. Tuhan saya itu firman yang pernah berubah menjadi manusia. Berarti pada saat dia manusia, dia bukan firman. Ya, Tuhan Bapa itu tetap tidak pernah berubah. Lah, yang berubah ini dia apa? tetap. Berarti yang berubah ini apa? Yesus firman. Apa sih? Firman itu apa? Oke, saya ikuti jalan pikiran kamu Firman yang itu memang apa? tidak bisa paham. Oke, saya ikuti. Saya ikuti. Baik, saya ikuti. Firman itu apa? Yesus 100% Firman itu manusia. apa? Saya tanya. Firman itu apa? Firman itu adalah suara Allah. Allah itu apa? Ya, Allah itu khalik bumi dan langit. Allah itu suara atau bukan? Allah itu roh, bukan suara. Yesus yang firman ini suara, Allah bukan suara. Sama Suara nggak antara Yesus. Sama nggak antara suara dan bukan suara? Tidak sama, namanya Tidak suara sama. dan bukan suara. Lalu dari mana Anda mengatakan bahwasanya Yesus ini 100% Allah? Dari firman Allah. Tadi firman Allah itu suara Allah kan? Iya. Apakah suara Allah dengan Allah sama? Sama. Suara Allah itu apa? Suara Allah itu suaranya. Jadi saya mau tanya gini loh Bang Suma. Jangan kemana-mana. Ya, suara silakan. Allah adalah suara. Allah Ya. sendiri suara atau bukan? Allah adalah yang punya suara. Oke. Sama ndak antara suara dengan yang punya suara? Sama, karena saya dan suara saya sama. Hanya saja kita berbeda. Coba Anda bilang kentut. Ya, kenapa kentut? Apakah kentut itu Anda sama? Karena kentut itu bukan keluar dari mulut, maka tidak sama. Ya, tadi Anda menyebut kentut. Katanya suara Anda adalah Anda. Ya. Berarti Anda adalah kentut. Loh, bagaimana? Suara Allah itu adalah firman Allah. Jangan yang adalah Allah. Karena tidak mungkin seorang bersuara, Anda kemudian mengatakan suara seperti Anda. kamu sekarang ini. Kamu lagi bersuara. Anda Terus mengatakan orang bilang, suara itu Anda. bukan Suma itu. Itu Anda cuma mengatakan suaranya. suara Anda adalah Anda, betul? Betul. Nah, sekarang coba Anda mengatakan kentut. Kentut. Apakah itu adalah Anda? Ya. Berarti Anda adalah kentut. Loh. Iya. Nah, sekarang mana? Bukan kentutnya, tapi Iya, suaranya. Oke, sekarang tunjukkan mana kentut yang Anda sebutkan tadi. Kalau saya manusia terbatas, tidak bisa suara saya menjadi sesuatu. Oh, tadi Anda mengatakan suara Loh. dan Anda itu. Anda Kalau sendiri yang sampai mengatakan. kamu memaksakan saya harus bisa membuktikan. Saudara Artinya, sendiri yang saat mengatakan kamu menyetarakan Allah dengan manusia. Anda tadi yang mengatakan suara Anda adalah Anda kan? Anda Tawa bingung. dia. Anda Dia. bingung. Suara Tawa. firman itu adalah Allah Sekarang itu saya sendiri. tanya, Karena yang suara mengeluarkan Anda, suara itu Allah. Suara Anda dengan Anda sama tidak? Tidak sama ya suara Ya, tidak saya. sama lagi. Sama. Karena sama. suara saya adalah saya. Oke, kalau suara Anda Hanya saja adalah suara berbeda. Anda. Kalau suara Anda adalah Anda, tadi kata kentut Anda itu mana? Loh, itu kan hasil dari suara.
Loh, tadi Anda katakan sama, ternyata Hasil dari suara. Hasil Tetapi dari apakah suara itu adalah saya? Ya. Iya, mana Kalau kentut saya yang Anda tadi menyebut, maksud? Mana, kalau mana? saya menyebut Mana bumi, kentut yang tadi? itu hasil dari suara itu bumi. Mana Jangan tadi kamu bilang, oh berarti mana bumi itu? Loh, tadi Anda mengatakan suara Anda bunyi kentut itu. Anda mengatakan kentut, KEUNT dan seterusnya. Iya. Yang saya tanya, mana kentut itu mana? Hasil dari suara. Oke. Pemahaman kita tentang sesuatu yang keluar melewati melewati anus itu disebut kentut. Bukan. Tetapi Yang keluar dari apakah mulut. kentut itu sama dengan suara? Tidak. Itu pemahaman kita. Tanpa harus bersuara, orang mah udah tahu kalau kentut itu sesuatu yang keluar dari anus. Anda tadi mengatakan suara Anda adalah Anda. Ya. Nah, kalau suara Anda tadi adalah Anda, saya pingin mana buktikan bahwa kentut yang Anda sebutkan tadi itu adalah Anda, mana? Kan itu hasil. Nah, berarti dari hasil kan? cara kita berpikir, bukan Berarti itu hasil. bukan suara. Itu hasil dari pemahaman kita. Bukan hasil dari suara, bukan suara. Iya, yang suara tetapi hasil yang tadi, dari pemahaman kita. Suara yang tadi yang berbunyi kentut itu mana sekarang? Loh bro, kamu itu sudah gagal paham, sudah kagak ngerti dijelaskan, kagak ngerti. Saya tanya, suaramu yang keluar tadi berbunyi kentut itu mana? Suara saya berbunyi kentut itu kamu dengar. Iya, mana dia? Ya mana? Ya ada di telingamu, di kupingmu, di handsetmu. Mati meja. Anda mengatakan suara Anda yang keluar dari Anda itu adalah Anda. Ya. Nah, mana suara kentut tadi itu? Ya suara saya sudah kamu dengar. Ya mana dia? Saya tanya mana? Ya kamu nggak perlu tahu dia, tapi kamu perlu lihat dia di dalam saya. Apaan sih? Tadi Anda mengatakan gini loh bro, kamu itu sudah tidak masuk akal. Cara-cara analogi yang kamu bangun itu sudah nggak masuk akal. Kamu terkesan memaksakan sesuatu yang sangat sulit untuk bisa dipaksakan. Jadi gini loh intinya adalah bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Itu Yesus juga kan dibenarkan Allah, dalam kitab suci. Yesus adalah suara Allah kan? Sudah, saya mau tanya, apakah firman yang jadi manusia itu tidak dibenarkan dalam kitab sucimu? Dibenarkan dong. Lah, kalau begitu kenapa kamu mau tanya lagi? Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Semua yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Ayo. Gitu ya? Iya. Berarti Allahmu itu terbatas dong. Kok bisa? Ya bisa, karena segala sesuatu yang keluar daripada dia bukan dia. Berarti ada sesuatu yang keluar yang dia tidak tahu. Mati ya. Loh, kalau segala sesuatu kalau segala sesuatu yang keluar dari dalam dirinya itu bukan dia, bisa aja ada yang keluar itu bukan dia. Bisa aja firman yang datang yang kamu percaya bukan dia, bukan Allah. Bisa saja. Sekarang saya tanya kamu. Tunggu, saya mau tanya. Karena ada sesuatu yang keluar dalam diri Allah itu bukan Allah. Segala bisa sesuatu. saja saya kemudian menegaskan bahwa ada firman yang kamu anggap firman itu bukan dari Allah. Bukan dari Allah, larinya kemana orang ini? Segala sesuatu, dengar, pasang kuping. Segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Oke, paham. Oke, alam semesta ini beserta apa yang ada dari dalamnya itu berasal dari mana? Berasal dari firman-Nya. Berasal dari firman-Nya. Loh, terus sekarang saya mau tanya, tunjukkan bukti kepada saya sesuai dengan dalil dalam kitab yang kau percaya bahwa Allah menciptakan sesuatu tanpa firman-Nya. Oke. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, innama amruhu ita arada bumi. Tadi kita bicara bumi kok, alam semesta. Iya, ini kan ayat suci Al-Quran saya. Segala sesuatu yang hendak diciptakan oleh Allah, cukup Allah berfirman.
Kalau tadi kamu gak mau aku itu firman. Iya kamu iki. Segala sesuatu yang keluar dari Allah, udah ini yang keempat kalinya aku ulang ya. Ini yang keempat kalinya. Dengar. Segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Paham? Bukan ya. Oke. Paham? Paham. Nah, alam semesta ini keluar dari mana? Dari mana? Dasar. Loh, dalil kitab sucimu mengatakan dari mana? Kamu yang kutanya, segala sesuatu Kalau yang ada di saya alam semesta dari ini firmannya. Oh, dari firmannya. Oke. Yesus Ya. dari mana? Kalau kamu dulu, kalau kamu alam semesta kamu ini dari dulu. mana? Yesus dari mana? Mulai nangis. Bukan mulai nangis, Yesus dari mana? Aku tanya. Yesus dari mana? Kita tidak tanya Yesus, kamu Yesus saya tanya dari dalil mana? yang Yesus menyatakan dari kepada mana? kamu bahwa Yesus dari bahwa mana? alam semesta ini dari mana? Kalau segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah, Oke. berarti saya bilang tadi firmannya. Kamu bilang oh bukan firmannya. Kalau dalam kitab sucimu, jadi dari apa? Dari kalam. Kalam itu apa? Sifat yang melekat pada diri Allah. Apa sifat itu? Maha Baikkah, pencipta, burukkah? Maha pencipta, maha kuasa, maha perkasa, itu sifat. Kalam itu apa sih? Kalam itu sifat. Arti spesifiknya? Kemampuan berkata-kata yang melekat pada diri Allah. Itu kalam. Kemampuan berkata-kata. Ya. Ya udah akui aja firman gitu loh supaya selesai. Beda. Firman itu kalimah. Hei. Firman itu kalimah. Sekarang saya tanya samamu. Mulutmu dengan perkataanmu sama enggak? Jangan nangis dulu dong. Bro. Jangan nangis dulu dong. Ya. Jangan nangis dulu dong. Bro. Sekarang mulutmu dengan perkataanmu sama enggak? Mulutku dengan perkataanku, tentu mulut adalah perkataan saya itu hasil dari mulut Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya dari mana perkataanmu. Saya tanya perkataanmu dengan mulutmu sama enggak? Perkataan saya dengan mulut saya ya sama. Apa yang saya ucapkan itulah perkataan itu. Sakit ente. Sakit Lah ente yang sakit. Loh, masa perkataan Anda ya. dengan mulut Anda itu sama? Saya bertanya dong. Dari tadi kamu yang menjelaskan. Sekarang Mana saya mau ada? bertanya. Saya juga menjawab pertanyaan. Saya juga mau menyampaikan apa yang kamu pahami. Belum selesai. Yang pembawa kabar Oke. gembira dan kebenaran kan ente katanya. Oke. Anda oke. coba pertanggungjawabkan pernyataan Anda bahwa mulut Anda dan perkataan Anda itu sama. Bagaimana Anda mendefinisikan? Silakan. Oke, apa yang saya katakan itu adalah hasil dari Ini gerakan. saya tidak mengatakan. Ojo di ini dulu, ya. Nggak usah lebay. Nggak usah lebay. Ya. Sekarang apa yang saya keran katakan? air dengan apa yang keluar dari keran air sama nggak? Bro, keran air dengan air ya beda. Tapi sekarang kalau mulut dengan saya perkataan. dengan suara saya sama. Oke, yang kedua, saya kemudian mencurigai. Saya mencurigai karena ternyata dalam pemahaman kamu bahwa segala sesuatu yang keluar dari Allah itu tidak diketahui oleh Allah, maka Siapa saya bilang? curiga. Siapa bilang? Nanti kamu replay Siapa video ini. bilang Nanti mengatakan nanti bahwa saya bagikan segala sesuatu replaynya itu ya. tidak, yang keluar dari Allah itu tidak diketahui Allah itu siapa bilang? Nanti saya bagikan replaynya. Nanti saya bagikan replaynya. Nanti saya Siapa? bagikan Coba yang replaynya. di bawah. Ada nggak saya mengatakan bahwa segala sesuatu yang keluar dari Allah itu tidak diketahui oleh Allah? Ada nggak saya katakan itu? Saya mengatakan segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Bukan Allah kan? Ah. Oke, segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Oke. Betul. Berarti saya boleh nggak mengatakan jangan-jangan, jangan-jangan ini cuma jangan-jangan Ya. patut diduga. Ya, Ya kan namanya kita menduga-duga dong. silakan. Wahyu yang diterima itu bukan dari Allah. Kan ini cuma patut diduga. Segala sesuatu. Ngerti kata segala sesuatu enggak? Iya, segala Apa itu? sesuatu. Apa itu segala sesuatu itu apa? Semuanya. Semuanya berarti. Kenapa Anda mengatakan ada sesuatu yang Jadi tidak keluar dari kamu Allah? mengakui sekarang bahwa wahyu yang kamu diterima dan sekarang jadi kitab suci itu bukan dari Allah. Apaan sih? Bukan Allah, bukan Allah. Buku yang terisi antara kertas dan tinta itu bukan Allah. Ya, Terus? ya sudah. Ya sudah. Lalu sudah. Anda Ya mengatakan nggak ada lalu-lalu, sudah. yang lucu itu adalah Anda mengatakan perkataan Anda adalah mulut Anda.
Nggak ada yang lucu itu. Lah lucu Itu dong. fakta. Itu fakta. Anda mengatakan bahwa perkataan Anda dan mulut Anda itu adalah satu hal yang sama. Ya. Yang benar itu adalah perkataan itu berasal dari mulut. Itu baru betul. Iya. Nah, kalau betul. Anda mengatakan perkataan Anda sama dengan mulut Anda, berarti yang keluar dari mulut Anda itu mulut. Yang keluar dari mulut saya itu perkataan. Sama kan dengan mulut? Sama dengan apa yang mulut saya ucapkan. Saya tanya, yang keluar dari mulut Nggak Anda ada itu kamu mulut. tanya-tanya, nggak usah kamu bertanya. Yang itu keluar jawaban dari saya. mulut Anda itu mulut. Yang keluar dari mulut saya adalah perkataan. Tadi dan Anda perkataan mengatakan itu sama dengan Hei, mulut saya. Anda tadi mengatakan mulut dan perkataan Anda itu sama. Iya, saya tidak Oke. pernah memungkiri itu. Oke, berarti yang keluar dari mulut Anda itu mulut. Adalah perkataan saya. Saya tidak Karena tanya. sama kan, sama-sama. Saya tidak tanya itu. Yang keluar dari mulut Anda, yang Iya. sampai di kuping saya itu mulut Anda. Ya, perkataan. Karena mulut dengan perkataan sama. Saya bilang sama. Jadi yang sampai di telinga saya ini mulut atau suara? Suara. Suara. Karena mulut dan suara saya Mulut itu sampai menjadi enggak? Mulut satu. Anda sampai enggak di telinga saya? Makanya orang sering bilang, mulutmu itu bocor. Oh, itu peribahasa. Iya. Ini kita berbicara Iya, mengenai iya. ini Itu berbicara untuk mengenai menganalogikan metode bahwa ilmiah. perkataan dan mulut itu sama, dengan Pak mulut. D. Itu ilmu dari mana Anda Ngono loh, dapatkan? Pak D. Perkataan adalah mulut. Pak D, ayolah kembali dulu kau ke intinya. Jangan bicara soal mulut-mulut kau. Ini ya. gini teman-teman, kalau orang sudah mau nangis tapi pura-pura tertawa kayak gini. Anda mengatakan suara kamu Anda kan dan sering mulut Anda memperhatikan adalah video-video saya. Kamu Anda sering mengatakan- memperhatikan video saya. Pernahkah saya tidak tertawa? Karena bagi Saya kami tidak pernah memberitakan memperhatikan ente. Injil Saya itu hanya harus tertarik dengan tadi ketika Anda sukacita. mengatakan dengan ponganya Kristen itu agama kebenaran. Ini sudah 1 jam lebih, hampir 2 jam. Tidak ada sedikit pun kebenaran dari mulut Anda yang saya temukan. Anda mengatakan Kok nggak ada sedikit mulut Anda kebenaran? adalah suara Anda. Itu mana cerita Iya, yang mulut soal adalah kebenaran. suara? Lah Yesus itu kebenaran loh. Ya, saya tahu. Saya Ya, puji ngerti. Tuhan, alhamdulillah Saya paham. kamu mengakuinya. Saya ngerti Yesus itu kebenaran, saya paham. Tapi ente Iya, yang bagus. bermasalah itu ente. Ya bagus. Ente itu yang Saya nggak bermasalah, itu apa-apa ente. bermasalah. Yang penting kamu akui dulu Yesus itu kebenaran. Wes. Betul. Sekarang Iya, Yesus dalam kebenarannya mengatakan dirinya pencipta alam semesta atau bukan? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Doktrin dan dogma Anda katakan tidak penting. Dia ini orangnya siapa? Oke, kalau begitu saya tanya bapaknya Ibrahim itu siapa? Kenapa larinya ke sana? Loh, karena Emang- itu yang kalian ikuti. Emang ada Sunat Abraham- itu berasal dari situ. emang ada Jadi Abraham kalian harus kasih tahu. buku? Ngapain kalian mengikuti sesuatu yang tidak kalian tahu siapa emang bapaknya? ada Abraham kasih buku kepada saya? Loh, kenapa kamu ikuti Sunat? Enggak, saya tanya dulu. Emang Abraham memberikan kitab kepada saya? Oh, harusnya. Harusnya. Yang Harusnya. Anda harus jawab ini, yang telah memberikan Anda buku 13 buku itu bapaknya siapa? 14. Siapa yang satunya mana? Kan Ibrani lagi tadi kita bicarakan. Tadi kan Anda sudah mulai keok. Enggak. Di mana Saya kemudian mau Anda bisa menunjukkan mempertahankannya. kepada saya? Di mana Anda bisa membuktikan bahwa Ibrani itu tulisan Paulus? Di mana? Sudah saya sebutkan tadi, nanti Di mana? replay Di mana? aja yang mau tahu Di replay mana? aja. Di nanti. mana? Di mana? Loh, kan sudah dibilang dari gaya Apa? bahasanya. Oh, dari gaya Pengucapan bahasa. salamnya. Oh, dari gaya Bro. bahasa. Sumah itu gaya bisa bahasa. diketahui orang. Oh, Dengarkan, oh, listen oh, me. oh, oh, oh. Sumah itu bisa Dengarkan, diketahui orang teman-teman. dari suaranya aja. Jadi Kristen Dari cara-cara mengklaim dia buku berbicara, orang Ibrani tahu, wah, ini Bang Suma Ibrani ini. itu katanya tulisan Paulus dari gaya bahasanya katanya. Itulah ilmu pengetahuan.
Itulah Makanya ilmu Alkitab pengetahuan. kami, dengarkan dulu Bang Suma. Alkitab kami mengatakan Daniel, biarkan itu ya, supaya orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi memang dalam kitab suci ada beberapa rahasia yang masih tersembunyi. Dan itu sangat senang untuk dipelajari oleh Bang Suma salah satunya. Makanya Bang Suma mengkhususkan diri menjadi apologet yang membahas tentang kekristenan. Karena ada pengajaran, ada ilmu kalam yang sangat tidak dapat ditemukan di agamanya. Sehingga ia mencarinya dalam kekristenan. Dan dia sengaja mempelajarinya secara berbeda. Kalau saya mempelajarinya dan saya mengikutinya, tapi kalau Bang Suma dia mempelajarinya dengan cara menentangnya untuk memperoleh pengetahuan. Gitu. Gitu. Bisa diterima kan Bang Suma? Sekarang begini, yang Anda sebut dengan sebutan Alkitab padahal bukan Alkitab itu, Yesus tahu nggak buku Anda itu? Yesus omniscience. Tahu arti omniscience? Nggak tahu. Maha tahu. Di mana dalilnya? Loh, Allah itu kan omniscience. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya Yesus yang kau sebut tadi itu. Mana dalilnya? Yesus itu Menangis maha lagi. tahu. Allah itu maha tahu. Menangis lagi. Allah itu maha tahu. Menangis lagi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Menangis lagi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Anda Allah. mengatakan Yesus maha tahu, itu mana dalilnya? Menangis lagi. Kamu kok, teman-teman, saya udah 1 jam teman-teman lebih loh. Kristen simak lah ini. Sebelum Lihat, kamu masuk saya sudah lihatlah bicara 1 jam sang 30 akrobat menit. Ini, coba Kamu sang akrobat masuk ini, bicara coba lihat. 1 jam. Coba lihat. Ada sang nanti tak akrobat carikan ini, coba. dalilnya di kitab Alkitab. Coba lihat ini sang akrobat. Dia mengatakan anak Maria itu maha tahu. Diminta dalilnya nggak ada. Apakah ini bukan seorang anak penipu? Maria. Yesus itu maha tahu karena ini Allah tahu bukan segala penipu? sesuatu. Bukankah dia ini seorang penipu, teman-teman? Dia mengatakan Yesus maha tahu tapi dalilnya nggak ada. Bukankah penipu ini sedang bermanis-manis di hadapan kita? Sedang tertawa, sedang menertawakan dirinya. Coba lihat. Kacau Anda ini. Coba Ya, kacau seorang Anda ini. Kristen Anda mengatakan mencoba. Yesus itu maha tahu, diminta dalilnya cuma bisa tertawa. Coba lihat, teman-teman. Saya ketawa karena anak sekolah minggu kami tahu itu. Mana dalilnya? Anak sekolah minggu kami tahu Iya, itu. mana dalilnya? Kalau cuma ngomong kayak gitu, anak sekolah minggu, yang kita minta dalil mana? Baca aja kemahatauan Yesus. Mana dalilnya? Mana? Di mana? Banyak dalam Di kitab mana? suci, banyak kemahatauan dia. Sepotong. Iya, kamu baca aja lah dalam Di Injil. mana? Nanti kalau saya lari ke surat Paulus, kamu bilang tulisan Di mana? Paulus. Kan Yesus yang harus mengatakan karena dia adalah sumber firman itu kan? Nah, kan tidak sekarang harus mana? Yesus yang mengatakan. Harus Yesus karena Yesus Karena sumber. kitab suci kami percaya, Alkitab kami percaya, seluruh Yang kitab suci kami iya, ini itu Anda, adalah firman itu Anda, Allah. Itu Anda. Kami ini orang berakal. Ketika Anda mengatakan Yesus itu maha tahu, kami minta dalil. Datanya mana? Iya. Mana? Allah itu maha mengetahui segala Saya sesuatu, kan tahu kalau Paulus itu bilang Tuhan begitu. saya, itu Tuhan saya. Kalau Allah itu Tuhan saya. Yang saya Tuhan tanya kamu. Tuhanmu Yesus. Oke. Yang Anda Kalau gitu tanya Tuhan itu kita Tuhanmu sepakat aja ya, Yesus. Tuhan kita sama ya. Nenekmu kiper, kau Tuhanmu anak orang. Anak orang Tuhan kau itu. Yang saya tanya, yang Anda katakan itu maha tahu, mana dalilnya? Karena Tuhanku itu Abraham loh, Tuhannya Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Itu Yakub. klaimmu. 2000 tahun Iya, loh. itu 2000 tahun fakta. loh. Dengar. 2000 tahun kalian diludahi sama yang Yahudi. 2000 tahun loh. Enggak, Apa nggak kamu malu? kamu cuma Apa nggak lihat malu? satu kali videonya Apa aja nggak diludahi. malu? Cuma Buktinya satu kalian tidak kali, bisa menyatu. enggak ada Buktinya ribuan kalian. tahun, cuma satu kali. 2000 tahun Kristen dan Yahudi nggak bisa menyatu dalam hal agama. Cuma Kenapa? satu kali, tidak Kenapa? banyak. Jangan hoax, Kenapa jangan hoax bang. orang Kristen dan Jangan Yahudi hoax. tidak Cuma satu kali. Cuma eh, satu kali. Kenapa nggak satu Cuma agama satu saja? kali. Kenapa nggak satu Cuma agama satu aja? kali. Kenapa nggak satu agama aja? Yahudi dan Kristen, Ya. kenapa? Kenapa nggak satu agama aja? Ya karena kami pengikut Yesus. Ya mereka nggak mau ngikut Yesus. Kalau mereka ngikut Yesus ya satu kita. Sekarang dalilnya Yesus maha tahu mana? Ada. Mana? Dari surat Paulus ya, saya tunjukin ya. Ya. Silakan. Oke, sabar ya. Sekalian saya minum dulu. Silakan.
Saya Capek. ikuti aja, karena kalau Yesus tidak mungkin mengakui hal yang bukan haknya untuk ia katakan. Oh, Yesus tidak mengakui itu secara verbal. Terus dari mana Anda tahu bahwa Itu Yesus Maha diakui tahu? oleh para rasul-rasul. Oke, Bahwa berarti Allah itu Maha tahu. Oke, silakan Nabi-nabi Anda tunjukkan mengatakan. Yesus Maha tahu, silakan. Oke, bukan Yesus, jangan Yesus, Allah. Loh, tadi Anda mengatakan Yesus Maha tahu. Weh, dasar penipu. Jangan nangis. Jangan cengeng. Lihatlah ini teman-teman Kristen, lihat. Saudara-saudara Kristen Jangan saya, cengeng, lihat ini tokoh agama, coba. Hanya bisa nipu kalian kan? Jangan cengeng. Dia menjajakan Yesus Maha tahu, diminta dalilnya, ternyata larinya ke Tuhan umat Islam. Coba lihat. Berarti Tuhan umat Islam itu Maha tahu ya? Oh, pasti dong. Oh, gitu Pasti ya. dong. Iya, sekarang Maha beritamu dulu, selesaikan. Gak usah lari berkelit dulu. Anda dengan mulut Anda mengatakan Yesus Maha tahu, mana dalilnya? Saya bacakan ya. Iya, silakan. Tapi tidak ada kata Yesus, karena kami percayakan Yesus itu Tuhan. Ya. Loh. Ada parah. Mana Yesus Maha tahu, mana? Jangan cari Yesus yang Maha tahu. Ya, tadi Anda mengatakan Yesus itu 100% Tuhan. Yesus itu Maha tahu, mana dalilnya? Bro, ayo teman-teman Kita Kristen, harus tahu ayo bahwa ini kebenaran Allah yang dia jual. itu Maha tahu. Kami Iya, kalau percaya Allah itu Maha kami tahu, itu Maha oke. tahu. Allah itu Maha tahu. Yang Anda maksud Oke. Yesus Maha tahu, mana dalilnya? Ya kalau kamu mau lihat Yesus sebagai manusia, ya dia nggak Maha tahu. Berarti Makanya Yesus dia tidak bilang Maha anak tahu. pun tidak tahu. Oke. Berarti Yesus tidak Maha tahu. Dah selesai. Tidak Maha tahu. Oke. Dalam Berarti kemanusiaannya. Teman-teman, tadi dia mengatakan Yesus Maha tahu. Ketika dia terjebak dengan pengakuan iman yang buta ini, kan tadi dia mengatakan imam buta di luar Kristen katanya. Ternyata dia yang buta. Dia katakan Yesus Maha tahu, mencari dalil, tapi dia nggak temukan. Akhirnya dia mengatakan apa? Yesus memang tidak Maha tahu. Ayo semuanya tertawa yuk. Islam Kristen tertawakan orang ini. Oke lah Oke, ya. Bung. Saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup. Pesan saya kepada Tapi saudara. kita sepakat dulu ya bahwa kalau patut diduga kalau Anda bahwa buka kitab Komal, suci non Kristen kalau Anda itu buka bisa Komal, saja keluar bukan dari Allah. kalau Ya, Anda buka patut Komal diduga. Itu intinya. Kuasai dulu Bibelmu, baru buka Intinya. Komal. Kenapa? Ya, intinya semua Karena saya umat jawab. Islam sekarang Saya itu sudah semua pintar. jawab. Cuma kan kamu nggak Umat suka saya Islam jawab bahwa Allah itu adalah Maha umat yang tahu. cerdas. Umat Kamu Islam itu tahu nggak bisa Allah, ditipu. kamu tidak terima saya Nggak bilang Allah bisa itu Maha ditipu. tahu. Kamu Nggak tidak bisa mau ditipu terima. dengan Tapi kamu mengakui apapun bahwa yang disampaikan diduga oleh penipu-penipu, wahyu perpanjangan tangan yang dari tidak datang penjajah. dari Allah. Itu kan pengakuan tidak akan kamu. mungkin. Ya, Tidak akan karena mungkin. tidak semua Orang yang datang Islam yang keluar dari lebih Allah itu paham adalah Bible Allah. daripada Jadi kemungkinan ente. ada Karena wahyu ente yang cuma tidak modal keluar iman. dari Allah. Agama Anda cuma aliran kepercayaan, sebab agama Anda Enggak. tidak pernah diajarkan Jauh oleh sebelum para ada nabi. agamamu, agama Oke. Kristen itu sudah ada. Apalah artinya lebih dulu kalau Apa? Yesus sendiri tidak beragama Kristen, percuma. Lah, Gitu Yesus ya. itu kan bukan membawa agama. Ya, karena itulah Anda Dia bukan membawa pengikutnya. keselamatan. Karena itulah Dia Anda bukan juru pengikutnya. selamat. Karena itu Juru Anda bukan pengikutnya. selamat. Juru selamat untuk siapa? Juru Juru selamat selamat. untuk siapa? Juru selamat untuk seluruh umat manusia Di mana yang dalilnya? percaya Di mana kepada dia. dalilnya? Di mana dalilnya? Kok dalilnya di Buka, mana? buka, Yohanes 3 ayat 16 apa? Karena kasih Allah kepada semua umat manusia. Iya. Iya apa? Maka ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Korbankan di mana ada dalilnya mengorbankan di situ? Ya ampun. Udah. Yohanes 3 nomor 16 itu tidak ada kata korban, di situ kata mengaruniakan. Oke? Udah ya, kasihan Iya. Anda. Kasihan. Yesus Udah, bukan udah. korban. Sudah. Kamu tidak sudah. akui Yesus berkorban di kayu salib. Sudah. Bukan berkorban. Hah? Kamu tidak mengakui Yesus Yesus berkorban di tidak kayu salib. berkorban. Yesus tidak pernah berkorban kayu salib. Nggak ada ajarannya Yesus kayak gitu, nggak ada. Yang Apa mengorbankan terusan? Yesus itu iblis. Di atas kayu salib yang mengorbankan Yesus itu punya niatan mengorbankan Yesus itu iblis, bukan Yesus. Oke. Jadi Yesus itu iblis
dikorbankan di atas kayu salib. Betul sekali, pintar. Udah Kalau pintar murid begitu saya. kamu sudah mengakui yang mati di kayu salib adalah Yesus. Kamu tidak mau akui. Kamu tidak mau akui. Kamu bilang itu Yudas di awal-awal pembicaraan kita. Kalau Anda Berarti sudah mengakui, kamu juga inkonsistensi. Enggak, ini saya mengikuti iramamu. Saya mengikuti iramamu. Jangan mengikuti irama. Kalau kami ini Nabi Isa soal bukan Yesus. akidah. Kita Nabi harus Isa. mampu Kalau mempertahankan kami Nabi Isa. konsekuensi. Kami Nabi Isa, coy. Kami Nabi Isa bukan Yesus, Loh, coy. kamu bilang tadi Yesus tidak mati. Itu pembicaraan kita di awal. Tapi tiba-tiba sekarang kamu bilang, oh yang mati itu dikorbankan iblis di atas kayu salib. Memang Lah, kau itu yang mati dia atas pohon itu korban iblis. kan Yesus tapi toh, Yesus toh. Itu bukan Yesus orang suci, itu bukan. Karena yang mati berdalil lagi kamu. Yang mati di atas tiang salib itu, yang ngalor mati itu ngidul, orang terkutuk atau bukan? Ngalor ngidul. Orang terkutuk Sudah, atau kita bukan? jangan bicara itu, lu ngalor ngidul. Inkonsistensi. Ya sudah, kalau kamu nggak mau bicara, sudah, kita sudah ya. Saya berterima kasih. Cuman pesan saya kepada saudara, perdalam lagi Bible, baru buka komal. Kalau udah kayak gini, Anda jadi bulan-bulanan ditertawakan oleh orang Kristen. Ingat saya tadi itu kalau dihitung win-winnya itu saya itu 2-1 loh. Saya 2, kamu 1. Mungkin Anda 1000, saya 0. Bisa jadi. Menurut pengakuan Anda. Boleh, silakan. Tidak apa-apa. Yang saya cuma berpesan, ketahuilah bahwa orang Islam itu lebih paham Bible dari kalian yang Kristen. Itu dulu. Camkan itu baik-baik. Tapi kamu juga camkan bahwa karena kalian ketidakmengetahuan kalian tentang Alkitab, maka kalian tidak bisa untuk percaya tentang kebenaran-kebenaran ilahi kalau yang cuman halusinasi terkandung begitu, di dalam aja. Alkitab. Semua yang Anda uraikan tadi hanya halusinasi. Semua halusinasi aja, angan-angan kosong. Tidak ada dalilnya. Tadi sudah kamu bilang nggak ada dalil. bahwa segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Sekarang jadi mana Allah yang keluar dari Allah yang adalah Allah? Mana? Jadi bisa saja mana yang keluar dari Allah itu ada adalah Allah? Mana? wahyu yang keluar dari Allah itu tidak diketahui yang oleh keluar Allah. dari Allah itu adalah Allah? Mana? Tunjukkan. Sudahlah, kau tutup saja, kau turun sudah. Ada yang mau naik barangkali, ada yang mau naik turun. Yesus Sebentar, aja kamu yang jangan keluar turun dari dulu, Allah saya jadi kasih naik manusia, yang lain jadi ini. Allah. Ya, Bukan biar jadi mereka Allah dia. juga mau naik, mungkin mau bercerita ya. Oke ya. Oke, thank you ya. Oke ya, bro. Ya, jangan dulu turun. Mungkin ada yang mau naik lagi. Jangan ngarang kau Juma. Naikin Titan situ. Naikin Titan. Ada Titan nggak di bawah? Oke. Titan, naik Titan. Nah, ini ini si Juma ini ya cuma ngarang doang ya teman-teman ya. Ya sudah, kalau saya ngarang tolong tunjukkan, Dia bantu mencari orang-orang awam yang tidak paham ya. Masa kamu dibilang awam ya? Bro, dibilang awam sama dia, bro. Juma, jangan lari dulu, Juma. Tidak, masalahnya ini masa kan kamu dibilang dia fokus tentang Alkitab. Kau tidak mau ditanya tentang keimananmu. Dibilangnya awam sama temanmu, bro. Dia awam Islamologi. Juma, jangan lari dulu ya. Kita berbicara kata Allah dulu ya. Dari mana asal Allah ya? Juma, jangan lari dulu, Juma. Ayo. Jangan lari dulu. Open. Bantu temanmu dulu. Yesus Maha Tahu. Jangan lari dulu, Juma. Ayo. Yesus Maha Tahu. Wah, udah keringat dingin temanmu itu. Ayo kita berkeringat. Ayo kita belajar kata Allah ya. Jangan lari kamu. Enggak ada AC. Ayo. Ya, silakan. Perbesar host. Perbesar host. Biar saya ajar dulu kata Allah kita sama buka dia. data nih host, kita bahas Islamologi host. Jangan saya baru kali ini juga ya. Saya baru kali ini buka komal begini. Jadi gimana cara membesarkannya? Saya nggak tahu. Dibesarkan baru kali ini. Di tekan layarnya itu dibesarkan, di situ ada untuk dibesarkan tuh. Ayo, silakan teman. Jangan mau digiring sama si Juma. Dia ini tidak mau ditanya host. Iya, saya memang sedang cari gimana caranya ya. Saya kok nggak bisa ya. Silakan. Diklik saya. Layarnya host, ditekan layarnya situ. Layar siapa? Layar siapa? Layar itu si Titan. Aduh, host ya, ini saya kasih data dulu. Oke, kita bahas nih Islamologi nih ya. Gimana ya? Saya nggak tahu. Ditekan host layarnya. Ditekan, ya, saya sudah tekan. Perbesar. Yesus Maha Tahu, ternyata Maha Tempe. Ditekan layarnya, di situ ada untuk perbesar host. Untuk perbesar. Yesus 100% manusia, ditekan 100% itu bukan Tuhan. Titan. Ditekan layar Titan. Iya.
Di situ ada untuk memperbesar. Waduh, saya nggak tahu, nggak ada. Waduh, para host bisa jadikan Perbesar, saya Udah Moderator, besar host. itu, udah besar. Oh iya, saya jadikan kamu apa itu ya? Jadikan Titan moderator host. Oke. Si Kucluk jangan kabur, si Kucluk. Kabur. Maksud lu Gimana apa? kalau mau jadikan moderator itu gimana? Maksud lu apa kabur? Maksud lu apa kabur? Bukannya majikan ente yang kami berhasil usir kok kabur pula. Ini si Balik Juma saya, ini host, ya, baru ada teman-teman kata ya. besar Dia itu, cuma situ perbesar. menggiring lawan ya. Kata Dia cuma gambar-gambar berani kayak itu. menggiring lawan, tidak mau ditanya. Ini si Juma. Oh iya, ada. Gini. Oke. Nah, Seperti ini Juma, kita mau belajar kata Allah Juma ya. Ya, Oke, jadi gini Juma, biar saya ajarin kamu. boleh. Kata silakan. Allah itu Ya. nama Tuhan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Ya. Ya, Allah itu berasal dari bahasa Arab. God itu berasal dari bahasa Inggris, diterjemahkan Tuhan. Kita lihat Google terjemahannya ya. Arab sama Indonesia. Biar kamu belajar Juma. Allah nih. Ya, Tuhan. Oke? Host jangan Jadi naikin kamu yang lain, pelajarin host. dulu. Jangan Tuhan. naikin yang lain tuh, host. Allah Tuhan. Oke. Oke? Dari mana asal kata Allah? Saya ajarin kamu Juma. Oke? Nih, Tunggu kamu dulu. pakai data Juma kalau Tunggu, bantah. tunggu. Sebentar. Izinkan saya. Jangan dulu saya Izinkan potong. Saya mau saya. kasih data Izinkan dari saya mana dulu. kata Allah. Bro. Jangan Sebelum dipotong. Islam lahir, Allah Bro. sudah ada. Sebentar. Izinkan dulu saya bertanya. Silakan. Tadi itu kata Allah Anda ambil dari bahasa apa? Arab. Arab. Bahasa Indonesianya? Tuhan. Oke. Coba Anda masukkan kata Theos Yunani Theos ke Indonesia. itu bahasa Yunani. Oke. Paham Kan kita tidak? Anda dari sana kan? Iya. Oke. Sekarang bahasa Indonesianya Theos itu apa? Coba. Tuhan. Bahasa Yunani itu Theos, bahasa Indonesia Tuhan. Terus kenapa ada di dalam Sabar, kitab Anda sekarang? sabar. Tunggu. Sabar, Kenapa ada di dalam sabar. kitab Kamu- Anda sekarang diam kata dulu, Allah Biar itu? kamu ini potong-potong. Kucluk. Saya mau Diam dulu, kejar diam kamu dulu. dari mana kata Allah. Diam dulu, diam dulu. kata Saya Allah tidak mau itu. tahu yang saya tanya Kamu itu nggak tahu kitabmu. apa-apa, Juma. Yang saya tanya, dari mana kitabmu yang bahasa Indonesia itu mengambil kata Allah? Kata Anda sudah Allah menjawab. itu sudah Anda sudah diadopsi menjawab. oleh KKBI Bahasa Allah Indonesia. dicipta. Anda Allah sudah makanya menjawab orang tadi. Kristen Anda yang mengikuti. menunjukkan, Kalau Anda yang menunjukkan Allah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Tuhan. Kitab Anda Theos ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa nyantol kata Allah di situ? Malu. Malu. Kamu belajar dulu bahasa kata Allah dulu sampai saya ajarin kamu. Malu dong. Tadi kan Karena Anda mengatakan kata Allah sudah Arab. diadopsi Anda oleh tadi KKBI orang mengatakan orang Allah Indonesia. Arab. Indonesianya Tuhan. Kita Sekarang tanya Theos dulu, Titan. Yunani, Lebih Indonesianya duluan Tuhan. mana KBI? Pertanyaan saya, kalau begitu, kenapa ada kata Allah di dalam kitabmu? Wah. Islam sebentar. Sedih kali Lebih dulu kata Allah Coba diambil diam oleh dulu, orang diam Kristen dulu. daripada Diam Islam dulu. lahir. Sabar, Sedih saya kali. jelaskan dulu kamu. Kamu sedih jangan kali. potong-potong dulu. Diam, saya mau Tunjukkan potong. datamu. Kitabmu itu Ya. hasil curian dari Arab. Ditekan saya jadikan Kata moderator, Allah itu host. ternyata dari Arab. Masih sadar? Belum sadar. Ini Juma ini nggak bisa berdiskusi. Loh, Saya Anda mau menunjukkan menjelaskan dulu Arab kata Allah Allah. berasal dari mana dulu. Anda Iya, tidak doang. sadar, Anda membuka kedok Anda sendiri. Arab Allah, Gimana ini? Cuma ada Indonesia hadiah, Tuhan. mikrofon, kamera, perbesar. Ditekan di situ ada titik 3 di situ bisa dijadikan Anda moderator, host. mengatakan Allah Arab. Ingat Juma, Indonesia ingat Juma ya. Tuhan. Gini Juma. Saya bisa angkat orang dan mute. Kata Allah sudah diadopsi oleh Kamus Bahasa Indonesia. Itu tidak Perhatikan. Itu Bukan ada. proper Diam name. dulu, woi, Kata diam dulu. Allah Ada. itu tak ada. gelar kepada Itu Bapa ada. Nggak ada gelar. yang sudah Coba Anda buka. diterjemahkan oleh Coba Bisa Bahasa Anda nggak Indonesia. buka dijadikan moderator, host? KBBI. Anda buka Bagaimana KBBI. itu ya? Allah Saya adalah Ditekan, KBBI. Coba host. Anda buka. Ditekan di situ ada titik 3, host. Sudah. Titik 3 itu ada moderator Cuma di nggak situ. bisa diajak diskusi. Tambahkan Saya Dia nggak moderator. bisa hanya menjelaskan menanggapi kata Allah orang-orang berasal dari tulul. mana. Anda mengatakan Allah Arab, Indonesia Tuhan. Nah, kenapa ada Kata dalam Allah kitab itu Anda? bukan nama Allah, proper bukan name Allah, Juma. Allah. Kata Bukan Allah Allah. itu gelar ya yang disematkan kepada
Sang pencipta, maka itu dikatakan berasal dari kata Enggak. al-ilah. Al-ilah Dari sang mana? sembahan. Dari mana Anda Paham mengambil tidak? definisi itu? Bisa, Dari bisa, mana Mas. Anda mengambil definisi itu? Nggak bisa Dari mana? Dari Tiganya nggak ada dapat. nama tean. Ditekan nama saya, Al-ilah. host. Al-ilah. Itu Yang ada saya tiga di tanya, atas. yang kita permasalahkan, dari mana kita Tambahkan warisan moderator. penjajah mengambil kata Allah? Itu yang kita tanya, bro. Bukan siapa yang lebih dulu menggunakan kata Allah. Yang kita Allah tanya, Cuma dari nggak mana bisa diajak kitab diskusi. Saya warisan mau ngajarin dulu penjajah kata ini Allah itu mengambil berasal dari kata mana. Sebelum Allah. Dia Islam. potong-potong. Saya tanya kepada kamu, Sebelum ya Islam, Islam Allah itu kenapa nggak ada. cuma ngambil kata Allah dari pagan? Ya, itu saya pagan, Saya tanya itu tanya dulu, dari mana Pagan. asal kata Allah? Saya tanya sama jawab dulu itu. dari mana jawab kitab dulu itu. warisan penjajah itu ada kata Allah di dalam? Dari Bisa, mana? bisa, host. Dari mana? Sebentar. Dari mana? Hei, Jawab dulu saya, kenapa Saya Islam yang mengambil bertanya. kata Mau Allah? naik Kata katanya, Allah sudah mau dipakai bahas oleh tentang orang-orang kata pagan, Allah. berasal dari Kamu kata naik mau bahas al-ilah, kata sang Allah. sesembahan. Kok Paham yang nggak naik kenapa malah orang tambah Islam mencret ngambil dari itu? yang tadi? Kenapa Hah? justru tambah mencret dari Hah? yang tadi? Hah? 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 Aku lah mencret. Juma. Kirain berilmu. Host, bisa, host. Pertanyaan Kamu jelaskan jelas. dulu ya. Moderator Dari ini. mana agama Saya nggak Anda tahu, saya baru kali ini mengambil soalnya. Baru kata baru Allah pagi itu? ini saya. Host ini harus belajar dulu, ini buka room. Iya. Sebentar Dari Zuma, mana sebentar Anda Zuma. mengambil kata Allah dari mana? Dari mana? Itu pertanyaan saya. Kan Dari sudah saya bilang kata Allah itu Iya, dari ditekan bahasa nama Arab. akun saya, host. Di Ya, situ Ya, ada berarti dari kecil. Yang Al-Quran, waktu itu Cek. sesembahan pagan, Tambahkan al-ilah. moderator. Berarti dari Al-Quran, Artinya Cek. sesembahan. Nah, selesai, Paham selesai. tidak? Tetapi Berarti- orang Indonesia dimasukkan ke Berarti- dalam KKBI. Kata Berarti- Allah itu nama Tuhan Udah ya. dalam bahasa Arab. Berarti Paham Anda tidak? sudah akui Belum, bahwa host. kata Allah masuk ya? ke dalam Bible warisan Belum penjajah diaktifkan itu itu mute-nya berasal sama dari kitabnya umat Islam. Angkat Dah selesai. tamunya. Sudah ya. Oke. Dicentang dulu itu, Saya kira nambahkan udah selesai tamu ya. dengan mute. Waktu saya Anda Zuma habiskan nggak bisa percuma. diskusi dengan baik, main potong-potong. Nggak apa-apa. Ya, Saya silakan memang kamu mencari kalau mau yang keluar. berilmu. Udah dibuang Saya saja cari Zuma itu yang di Saya bawah. mau jelaskan Saya asal cari kata yang berakal, Allah, tapi Zuma bukan nggak yang tahu, nggak ada ilmu. akal-akalan. Ya, Biar jemaat-jemaat saya kalian jelaskan tahu kata Allah bahwa berasal dari mana. tokoh-tokoh Zuma dari nggak kalian bisa. itu Dia motong-motong. nonsen. Artinya Nggak Zuma nggak ada ilmu. sama sekali. Ya. Ya, oke. Kata Allah itu udah ada sebelum Itu Islam bukan ya. jadi Itu udah masalah. ada ya. Kalau itu pun Sebelum kami akui. Islam ada, yang kata kita Allah itu yang udah kita ada, sedang itu permasalahkan bahwa ini pagan itu dari pagan, mana pagan, kitab penyembah warisan pagan, penjajah ini hubal. mengambil kata Allah. Itu loh Dengar yang Zuma, Makanya dengar Islam Zuma, ini biar saya jelaskan ya sebenarnya Zuma. mereka ini Kata udah, Allah pagan, itu berasal dari pagan kata Quraisy. al-ilah, sang sesembahan. Udah, Kenapa udah. orang Kristen mengambil Sudah. kata Allah? Karena kata Allah Host, sudah bisa ya, Host? diadopsi orang Indonesia di KKBI. Belum, Artinya Host. sang sesembahan. Udah, Siapa udah. sang sesembahan kita? Jadi Dia bingung Bapa saya. di sorga. Itu maksud dari kata Allah. Kamu harus paham seperti itu. Paham tidak? Kucluk, ditipu Islam ini 4.000 ditipu Jadi sama cuma si ini nggak kucluk. paham tentang kata Allah dan kata Tuhan. Kata Tuhan berasal dari kata Tuhan, yaitu Tuhan, Aku pemilik, naikin Kristen penguasa. ya, Host, ya. Aku naikin Kalau Kristen bahasa ya. Yunani itu kurios. Silakan Bro Jono. Jadi bukan nama proper name, paham Juma? Lanjut Bang mikmu, Titan, Juma. itu bagus. Lanjut Bang Titan, itu prasastinya bagus. Lanjut. Iya. Oke, terima Saya kasih. kasih tunjuk prasasti berasal dari kata Mau Allah. Anda tunjukkan apapun Iya. yang pasti agama warisan penjajah mengambil kata Allah dari Al-Quran. Perhatikan. Saya pamit. Kabur. Pamit. Jangan pamit dulu, Ya, biar ya. kamu belajar. Kabur. Ya, enkripsi Kabur. ini membuktikan telah ada penggunaan kata Allah sebelum adanya Islam. Sebelum adanya Islam, Itu kata Allah kami sudah digunakan. akui, bro. Iya, itu Jadi kami yang akui. mengambil Dewa, kata Allah itu dewa, Islam, dewa. mengklaim bahwa kata Allah yang itu miliknya. jadi masalah itu Padahal kitab bukan. warisan penjajah Paham? mengambil kata Paham Allah kamu, itu Bang dari Juma? mana? Maka itu Hei. kamu belajar sejarah. Hei, Kamu nggak orang-orang ada Quraisy ilmu, pun tapi sok akui itu. mengajari.
Orang Paham. Quraisy pun akui itu, bahwa sebelum kemudian mereka debat. Islam itu diwahyukan dalam bentuk Al-Quran Udah, coba Islam.co. dari tadi. orang Ya, Yahudi, ini orang profesor, Quraisy pun ya. sudah Kalau mengakui mereka Allah. Profesor Kami paham. Sumanto Yang kami Al-Qurtubi maksud di sini dari Islam adalah sendiri. dari Kata mana Allah bukan kita milik orang pewarisan Islam. penjajah mengambil kata Allah. Itu loh. Iya, biar Anda, penjajah oke? itu Itu adalah Islam. Muhammad ya, Oke, teman-teman ya. terima Penjajah itu kasih. Muhammad menjajah kaum Bani Quraisy ya. Jadi Belanda dikatakan kabur. Wah, Sudah kabur dia. ya, Juma buronan debat kabur. saya kabur. Raja debat naik, Teman-teman dia maaf turun, ya, saya teman-teman. baru kali ini baru mau belajar, mau coba buka. Sayonara ya. Sayonara ini dengan membanggakan diri gitu, bahwa di luar daripada agama Kristen itu tidak menggunakan akal, akalnya terselubung, modal imani saja, kemudian tidak mengerti tentang kebenaran. Akhirnya saya merasa terpanggil, ini harus orang sombong kayak begini harus ditaklukkan kemudian, ya, ditaklukkan kemudian dengan pernyataan-pernyataannya sendiri. Nah, di ujung muncul si Titan atau si setan ya, mengatakan, membahas tentang kata Allah. Dia tunjukkan di awal, Arab, Allah, Indonesia, Tuhan. Berarti kata Allah yang ada dalam kitabnya itu adalah nama sembahan umat Islam. Dia sendiri membuka aib bahwa ternyata kata Allah itu berasal dari Arab, di mana Arab menggunakan kata Allah yang adalah nama dari pencipta alam semesta. Ya. Nah, sedangkan Tuhan mereka diajarkan sembahan mereka itu dari bahasa Yunani, Theos. Theos ke Indonesia itu bukan Tuhan. Sejatinya Theos itu adalah domba. Theos itu adalah dewa. Kalau Tuhan itu akontas. Nah, itulah yang terjadi di sana, teman-teman sekalian. Nah, muncul kemudian penghujat-penghujat yang ada di sana, tapi tidak berdaya membendung. Kenapa kemudian saya keluar? Karena saya rasa sudah tidak perlu lagi diperpanjang. Dan saya melihat penonton di sana sudah banyak kali, udah lebih 4.000 gitu ya. Ya, minimal pesan yang ingin saya sampaikan bahwasanya buku yang mereka imani itu yang menghantarkan mereka kemudian dipermalukan sendiri. Nah, ini sebagai pelajaran juga kepada teman-teman. Jangan pernah masuk ke dalam komalnya orang Kristen kalau tidak minimal menguasai materi dari kitab mereka. Karena kalau tidak, itu bisa ditipu, bisa jadi bulan-bulanan di sana. Oke, begitu sebagai pengantar dari saya. Salam kenal teman-teman semuanya yang ada, silakan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah baru kali ini nih. Tapi luar biasa Bang Juma. Yang saya pelajari dari mereka adalah tebal mukanya, keberanian kalaupun salah sudah dipojokkan segala macam, masih tetap seperti seolah-olah mereka yang menang. Ini mereka dididik seperti apa ya? Makanya nih kalau nggak Bang Juma, ya siapapun termasuk saya mungkin kita udah, wah ini gila nih orang, mungkin marah-marah. Tapi tadi yang dibilang Bang Juma tuh, jangan sembarangan masuk ke tempat mereka. Mereka tuh kalau sudah dipojokkan, sudah kalah pun, sampai mereka menyatakan 2-1, Juma hilang malah. Kalau kamu menang 1000, kita yang 0 pun bukan itu penting menang atau kalah. Tapi bagaimana yang saya lihat ini pendidikan yang dihadapin kepada mereka, sehingga berani dengan muka tebalnya mereka itu, dan merasa yakin terus mereka menang, tidak ada merasa bersalah, tidak ada merasa berdosa, dan tadi muka tebal. Dan ini yang memang harus, itu yang saya bilang tadi Bang Juma tadi pagi itu ya, ini orang memang tidak baik memang. Tapi alhamdulillah lah, umat muslim apologet ini luar biasa Bang Juma. Makanya tadi Fusilat 34 ya Bang Juma ya, itu luar biasa. Hadiahnya Fusilat 35 Bang Juma. Iya betul. Iya, Kan saya udah. Luar biasa, puas saya pagi ini. Alhamdulillah. Tadi malam dengar ketiduran. Masya Allah Bang, thank you ya. Terima kasih banyak. Sukses selalu, siap. Amin. Doa yang sama. Saya turun ya, ucapan yang izin. sama. Makasih. Siap. Bang, siapa namanya? Bang SG. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Sukses. Amin. Bunda Rahma masih di sana?
Masih itu Bang Juma dikeroyok iya. sama Oten. Ya udah nggak apa-apa. Ya Oten, nanya Oten, pasien. Silakan. Biar dibetulkan Bang Juma ini pikirannya. Tadi 1 jam lebih, 1 jam 30 menit yang pendetanya kan benar-benar hanya bisa menipu gitu ya, loncat sana sini, asumsi, angan-angan yang dia sampaikan. Kemudian nah, ini ada Bunda Rahma. Assalamualaikum Bunda Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek kita, capek kita, capek. Nakik kayaknya si kafir pemakam babi ya. Setan. Kelihatan kan kalau The Truth itu Ferdinand dan dia bukan Islam, kelihatan kan? Iya, kafir dia, iya. Makanya dia bilang, saya mewakili Isa. Kau tuh kafir pemakam babi, laknatullah, menyamar kau. Bagus. Bagus. Harus memang digitukan. Iya. Harus memang digitukan. Jadi dikik gara-gara dibilangin pemakan babi. Ya, dia kau kan dia bilang, saya juga ini Islam. Kau itu penipu, kau kafir, laknatullah, pemakan babi, kau nyamar-nyamar ke Islam. Kau karestin pemakan babi, laknatullah. Harus digitu. Emang harus digitu. Jadi aku tunjukkan itu Gurunda, Theos itu dewa, pajang di situ. Iya. Nah, ini Tuhan ini original teks Biblemu itu bahasa Yunani ya, Theos. Theos itu kita lihat KBBI, kita lihat terjemahan Google. Itu dewa, aku pajang. Mantap sekali. Keren. Sementara KBBI itu Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama. Iya, aku buka itu, Deng. Aku buka. Ini KBBI, menurut KBBI. Allah itu nama Tuhan orang Islam, nama sembahan orang Islam. Bukan disebut gelar. Apa dia bilang? Kau itu sana sembah, kau Zuma, kau sembah sana Zuma Tuhanmu. Putus asa nih. nih. Orang Kristen aja. Bang Zuma orang mana, Bang? Saya orang Makassar, Bugis Makassar. Oh, Makassar. Salam kenal Bang dari Madura. Madura, oke. Iya. Nah, saya tahu nama Bang Zuma sering nonton Edis TV itu. Wah, itu sama aja itu. Edis TV itu juga. Tapi males nonton di sana. Yang Islam jawabnya cuma bisa iya atau tidak. Tapi Edis itu pun tidak bisa diajak diskusi, Bang, karena dia itu hanya satu arah. Iya, dia nggak bermain kata doang dia, Bang. Main kata, betul. Main kata. Bermain kata tapi nggak masuk akal gitu. Iya. Sementara kalau dia ditanyai tentang Bible, dia nggak bisa, dia nggak mampu untuk. Bukan nggak mampu, dia tahu kelemahan agamanya itu di situ. Bahwa musuh terbesar Kristen itu adalah Bible itu sendiri. Seperti itu. Ya, selamat pagi, cowok jahat. Kamu yang selalu ngeyel ya. Mbak. Ya, ada yang mau ditanyakan dengan Bang Juma? Silakan. Oke, baik. Gini Bang Juma, apakah waktu Nabi berperang, apakah dia pernah membunuh? Namanya perang itu kalau tidak dibunuh ya membunuh. Berarti ada yang terbunuh kan? Ya pastilah. Kenapa? Jadi emang kau tahu kasihilah musuhmu. Kalau kau datang penjajah, kau cuma tepuk tangan hore-hore, harus menyayangi dia. Matilah kau. Junjungan itu ya pasti ajarannya ya membunuh gitu. Kenapa? Jadi ketika berperang, apa Nabi Anda juga merampas wanita-wanita ataupun hartanya gitu, Bang Juma? Jadi yang namanya perang itu dalam kaidah agama Samawi itu ada yang disebut harta rampasan perang. Oh, ya. Nabi Musa memiliki harta rampasan perang dan seterusnya. Kenapa? Karena manusia itu cenderung kemudian kepada kemaksiatan. Maka harus ada wakil Tuhan yang datang di atas muka bumi ini yang menegakkan hukum Tuhan.
dengan cara melakukan pembantaian kepada pelaku-pelaku maksiat yang sejatinya diajak untuk bertobat, tapi justru menantang dan mengajak perang. Tapi nggak harus wanita ditahan terus anak-anaknya dibunuh? Apakah harus begitu? Oh, di Islam itu nggak ada. Justru di agama terdahulu berdasarkan kitab yang mereka jadikan sebagai panduan itu dalilnya jelas. Kalau wanita ditawan terus dijadikan istri gimana? Tak ada di Islam wanita ditawan, itu tak ada. Kalau ada datanya gimana? Silakan, tunjukkan. Oke. Anda mau dari saya atau dari Anda sendiri? Lah kan Anda yang membawa narasinya, berarti Anda yang harus membuktikan. Saya buka Bukhari 2355 ya, sebentar. Bisa diperbesar biar enak kita gitu diskusinya. Ya Bang Juma, boleh diperbesar dia? Ya, silakan. Silakan. Baik. Ini Bukhari 2355 ya. Ya. Ali bin Hasan bin Sahid telah menggambarkan kepada kami, Abdullah telah menggambarkan kepada kami, Ibnu Aun berkata, aku menulis surat kepada Nafi. Lalu dia membalasnya dan berkata, sesungguhnya Nabi SAW pernah menyerang suku Bani Al-Mutakhlik saat mereka sedang lalai, sedangkan ternak-ternak mereka sedang minum air. Lalu beliau membunuh prajurit suku tersebut dan menawan anak-anak keturunan mereka, dan pada saat itu beliau mendapatkan Juwaria sebagai tawanan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan kepadaku tentang riwayat ini, dan saat itu dia termasuk salah satu prajurit pasukan tersebut. Bagaimana menurut Abang? Ini membunuh, merampas, menawan. Di mana dikatakan merampas, membunuh? Di mana itu dalilnya? Ini garis tutup ya, sebagai tawanan. Terus mendapatkan Juwaria ini sebagai tawanan terus dinikahi gitu sama Nabi Anda. Di mana tuh tertulis? Di Bukhari. Iya, di mana kemudian ditawan untuk dinikahi itu di mana? Ditawan terus diapakan gitu? Kalau untuk diapakan gitu? Kan ditawan. Mana membunuh? Mana ini bukan tertulis? Namanya, kok sedang mana tertulis Rasulullah kemudian ya menikahi Juwairiyah ini di mana, ditawan untuk dinikahi itu tertulis di mana? Satunya lagi datanya ya. Mana? Anda tinggal buka istri-istri Nabi itu yang ada 13 itu. Salah satunya adalah Juwaria tuh. Iya, enggak. Anda tadi mengatakan ditawan untuk dinikahi itu di mana? Ya buktinya 13 Nabi ini ada namanya Juwaria. Kan dinikahi kan sebagai udah ditawan. Iya, tapi bukan berarti pada tujuan penawanan itu untuk dinikahi. Loh, ini udah jelas dinikahi. Tapi tujuan ditawan itu untuk dinikahi itu mana? Tapi faktanya jadi istri ya, itu cerita yang berbeda ya itu. Apanya yang udah? Berarti udah merampas itu namanya, Bang Juma. Kok namanya perang? Saya bacakan dalil. Anda mau belajar nggak? Anda tahu tahanan tidak sebagai tawanan? Udah habis itu terbukti jadi Juwaria ini jadi istrinya. Itu bagaimana? Itu namanya merampas. Nah, sekarang begini. Yang namanya tawanan itu, kalau Anda belajar dengan baik, ajaran samawi, tawanan itu kemudian ini kenapa ini ya? Kita jangan loncat-loncat, Bang Juma. Bukan loncat-loncat, supaya Anda belajar, supaya Anda itu belajar, Oke? Masa perangnya begini sih, perangnya sedang lalai terus dibunuh? Kayak mana? Itu bukan perang lagi namanya, Bang Juma. Maksudnya apa? Sedang beristirahat terus dibantai kaum tersebut. Mana ada kayak begitu? Mana ada kayak begitu? Mana ada? Oh, nggak ada kayak gitu. Dia jelasin mereka sedang lalai terus
Nabi Ana membantai kami tersebut, terus menawan Juwaria. Di mana dalilnya? Terus dinikahi. Di mana dalilnya kayak ini? Di mana dalilnya membantai itu, di mana Anda dapatkan? Di mana Anda dapatkan situ? Banjir Bahwa apa tadi? Bentar. Bukhari 2255 ya. 23. Saya Bang Juma, saya bantu jawab boleh ya? Iya, silakan. Jadi gini, siapa minta bantuan ya, minta bantuan. Bukan. Ini saya belum menjelaskan, tapi saya saudara kita mau menjelaskan supaya Anda tidak mengambil dari satu referensi saja gitu. Karena asbabul khuruj atau sebab keluarnya suatu hadis itu banyak sekali maknanya. Jadi mungkin di sini saya terangkan. Nah, Bani Mustalik ini kalau kesimpulan kalau ini ajaran membunuh, Oke. Bantai, merampas. Bukan membunuh, tapi ini akibat berkhianatnya dari Bani Mustalik sehingga Rasulullah mengumpulkan pasukan untuk memerangi mereka. Nah, di antara pasukan itu setelah suaminya Zuwairiyah itu terbunuh, maka dapat tawananlah kaum muslimin, tapi bukan pada Rasulullah. Salah satu sahabat, saya lupa siapa namanya, saya dilupakan, Afwan. Maka setelah Rasulullah membagikan, ternyata ada si Juwairiyah, yang mana Juwairiyah ini adalah pemimpin Bani Mustalik, itu anak dari pemimpin Bani Mustalik. Asumsi, Abu udah asumsi. Mana datanya? Suaminya mana datanya? Silakan. Asumsi Bang, abang ngomong. Silakan buka Rohul Maktum. Kalau antum nggak percaya, silakan antum baca itu kitab tentang Rasulullah atau Ibnu Hisham, semuanya antum baca biar kamu tahu gitu ya. Bagaimana penjelasan dari jadi jangan ambil hanya makna dari hadis itu saja, Bang. Salah kaprah itu jadinya kamu. Coba dibesarin saya, host. Baca dulu Biblemu ini ya, si siapa tadi, Oten. Nih, ini di dalam Biblemu ini, izin gurundaku, di dalam Biblemu ini, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Semua dibabat nih, penduduk kota, hewannya, suruh bunuh ini. Ajaran apa nih? Kejam kali Tuhan men. Oke, itu bisa saya bantai Bunda Rama ya, itu bisa saya bantai menggunakan data, tapi kita ini penjelasan saya belum selesai gitu. Udah selesai tuh. Jumlah tuh apa gitu? Tawanan. Kalau di dalam Biblemu itu Tuhanmu 30 perawan tuh jatah Tuhanmu. Mau lihat? Tawanan perang 30 perawan wanita, perawan itu jatah untuk Tuhanmu. Mau lihat? Tapi tidak dijelaskan untuk diapakan gitu, Bunda. Anda jangan. Yang penting jatah Tuhanmu perawan. Mau lihat? Tawanan perang, tawanan perang itu di dalam Biblemu 30 perawan adalah hasil tawanan perang, itu jatah untuk Tuhanmu. Mau ngapa ini itu? Udah agak loncat ini Bunda Rama. Nah, ya kan kau sorot itu jatah-jatah, kau sorot itu tawanan perang kan? Mau tengok di Biblemu itu tawanan perang, jatah Tuhanmu perawan. Merampas, membunuh, mau lihat ketika sedang lalai, terus mengawini tawanan tersebut. Ya kenapa? Ini sungguh kalau halal, sangat, kenapa bisa? Sangat ini ya, sangat tidak manusiawi bagi saya. Loh, kalau ini manusiawi, kau pikir ini hewan pun dibunuh, apa salahnya hewan? Hewan semua dibunuh, segala isinya dan hewannya dibunuh, sudah dibabat habis. Apa kesalahan hewan? Belum lagi kalau bayi yang menyusu, saya buka bayi yang menyusu yang disuruh bunuh. Kau tengok lagi. Data-data kejam di Biblemu. Kehendak Tuhan, kita nggak bisa menyangkal hal itu. Kok kehendak Tuhan enak kali kok ngomong. Kalau Biblemu dikasih lihat itu kehendak Tuhan. Suatu kaum, udah dijelasin Gurunda bahwa bagi kaum-kaum yang memang harus dibantai hingga tidak menduduki. Nah, kau sendiri paham gitu, toh. Untuk menambah dosa-dosa seperti apa contoh? Tadi kan Gurunda udah jelaskan. Dia ya kan tadi Gurunda udah jelaskan. Coba kamu dengarkan dulu Bunda Rahma berbicara, jangan melebihi perempuan. Silakan Gurunda. Biar Gurunda yang ini. Baik. Udah paham kalau satu kaum. Silakan. Boleh kasih saya moderator, host. Saya kasih akses moderator, host, biar saya bantu untuk memperlancar diskusi. Ini kan ada Gurunda kita ya. Jadi kita ini momot saya nih entah kemana-mana ini Bang Dito. Bro cowok, jadi gini ya, kalau bertanya dijelaskan, kau diam dulu ya. Nanti kalau kau bantah, tunjukkan dalil. Tadi yang ditanya oleh Bang Zuma, di mana dalilnya? Di situ ditulis bahwa Juwaria dinikahi, kemudian dibunuh di mana? Itu tadi pertanyaannya. Kita kembalikan lagi ke Gurunda kita.
boleh digedekan. Sabar dulu Bu Bunda Rahma ya. Nanti kesempatan kita bertanya. Siap. Ya, silakan Bang Zuma. Ya, baik. Ketika kemudian saudara membawa narasi hadits, harusnya Anda memahami keterbatasan saudara memahami hadits yang ada di dalam Islam, gitu ya. Di situ memang diceritakan, telah menceritakan kepada kami Ali bin Al-Hasan bin Saqiq, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Aun, lalu berkata, aku menulis surat kepada Nafi, lalu dia membalasnya dengan berkata, sesungguhnya Nabi SAW kemudian pernah menyerang suku Bani Al-Mustaqliq saat mereka sedang lalai. Sedangkan ternak-ternak mereka sedang minum air, lalu beliau membunuh prajurit suku tersebut dan menawan anak keturunan mereka. Dan pada saat itu, beliau mendapatkan Juwairiyah sebagai tawanan. Abdullah bin Umar menceritakan kepadaku tentang riwayat ini, dan saat itu dia termasuk salah seorang dari pasukan tersebut. Ada enggak, pertanyaan saya dulu, ada enggak kemudian pernyataan Rasulullah di hadis Bukhari ini? Sebelum kita masuk kritik sanad, saya tanya dulu kepada saudara, ada enggak pengakuan Rasulullah terkait informasi ini? Sebelum kita masuk ke tangga sanad atau mata rantai pengabaran Nafi ini. Ya, silakan dijawab. Baik. Emang pengakuan Nabi Anda itu tidak ada, tapi faktanya saya lihat nama-nama istrinya, ke-13 istrinya, ada nama Juwairiyah. Loh, kok menjadi istrinya? Sementara dia itu menjadi tawanan setahu saya. Oke, baik. Menurut yang Anda pahami, tawanan perang itu apa? Tawanan? Ya itu kan merampas. Pas hak dari sebuah kaum gitu. Iya, kalau ini kan berbicara mengenai agama samawi kan. Orang-orang Yahudi nggak mengerti Samawi, Bang. Saya bukan agama, Bang. Saya nggak tahu Samawi. Baik, karena memang agama Anda bukan agama Samawi. Jadi ketika berbicara mengenai Nabi Musa, ada nggak sepengetahuan Anda Nabi Musa itu diperintahkan untuk membasmi sekelompok orang? Ada nggak Anda tahu? Jangan pura-pura pikun. Itu dulu pertanyaannya. Karena Nabi yang datang ini menurut Tuhan adalah Nabi yang sama seperti Musa. Pertanyaan saya, ada tidak Nabi Musa diperintahkan untuk memerangi dan menghabisi isi tanah yang diperangi untuk dirampas? Ada nggak Anda pernah baca itu? Jadi kaidah Saya seperti tidak ini. pernah membaca, tapi abang harus membawa data dong. Itu Kalau bukti, saya, Bang, gitu. Oke, saya bawa data ya. Di dalam bilangan 31, dengarkan. Di dalam bilangan 31 ketika ada perintah kepada Musa, lakukanlah kemudian peperangan kepada orang Midian. Kumpulkanlah kemudian pasukanmu dan kaummu. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang. Ini perintah Tuhan untuk menghabisi bangsa Midian. Apa perintah Tuhannya di sana? Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka. Dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki harus kamu bunuh. Tetapi semua anak gadis di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup untukmu. Pertanyaan saya, perempuan yang gadis-gadis belia, anak-anak kecil yang masih perawan ini termasuk tawanan atau bukan? Ketika diperintahkan ambillah untukmu, ini tawanan atau bukan? Maksudnya ambillah untukmu tuh untuk diapain gitu, Bang? Ya, bukan untuk dinikahi ataupun Anda lah yang punya PR itu. Saya tanya dulu, ini tawanan atau bukan?
tidak dijelaskan untuk dinikahi atau Yang saya tanya, ini tawanan atau bukan? Iya, tawanan, oke. Tawanan di sini halal atau haram? Halal. Ya kalau bukan mahramnya itu haram bang. Ini ambillah untukmu, itu halal atau haram kalau sudah ada perintah kayak gitu? Iya, tetapi itu kan bisa di. Iya apa? Iya apa? Iya apa? Bukan untuk dinikahi gitu bang. Kata siapa? Kata siapa? Ini tidak ada penjelasannya di situ. Ini ambillah untukmu, untuk apa? Iya dia ambil bukan untuk dinikahi atau dikawini gitu bang. Kata siapa? Loh, kok kata siapa? Ini harta kan? Gimana kita membenarkan hal itu? Saya tanya dulu. Ini harta kan? Harta berupa anak gadis itu sudah halal untuk mereka miliki, betul? Tapi kalau tidak dinikahi gimana? Lah, ini tidak perlu dinikahi karena status rampasan perang itu adalah budak. Yang ada adalah memerdekakan. Cara memerdekakannya kemudian adalah menikahi salah satunya. Tapi bagaimana kalau di hadis Anda banyak yang menggauli budak? Di mana? Di mana itu? Tolong tunjukkan dalilnya. Kalau ada gimana? Tunjukkan. Anda mengatakan banyak menggauli budak, itu di mana dalilnya? Oke, ini ajaran Anda ya, saya tunjukkan ya. Iya, silakan. Ingat ya, yang tadi itu Nabi Musa diperintahkan kemudian untuk membunuh semua perempuan. Oh, tidak ada di situ bang, jangan planning sini bang. Loh, itu dalil. Itu dalil. Anda kan nggak menunjukkan data, gimana abang bilang itu? Bilangan 31 Anda mengatakan bukan data. Bilangan 31 nomor 17 sampai nomor 18. Itu kita jelaskan. Sementara ini kenapa Anda ingin menjelaskan nanti? Saya sudah menjelaskan sekarang bahwa yang namanya rampasan perang, itu halal. Anda kan udah ngomong formal, budak dirampas terus digauli. Ini bukan budak ini. Ini bukan budak. Yang namanya rampasan perang, itu halal. Oke, baik. Besarkan dulu data saya biar enak kita. Ya, silakan. Apalagi yang Anda ingin bawa? Ini hadis Malik 11-14 telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdillah bin Dinar berkata, ketika saya bersama Abdillah bin Umar, sebentar bang, saya bukan Kristen. Dahrul, kalau Anda membaca data, dengar, dan bertanya mengenai hukum menyusui orang dewasa, Abdillah bin Umar. Malik nomor berapa hadisnya? Itu kan ada udah tertera di situ, kok bisa nanya lagi? 11. Nomor berapa? 11, 14. Apa? Itu di atas itu nggak bang? Saya nggak bisa baca, HP saya kecil. Sebut aja. 11, 14. Oke. Ya, silakan. Mendatangi dan bertanya mengenai hukum menyusui seorang dewasa. Abdillah bin Umar lalu menjawab, suatu ketika ada seseorang laki-laki mendatangi Umar bin Khattab dan berkata, saya memiliki seorang budak wanita yang selalu saya gauli, saya setujui. Lalu istriku dengan sengaja menyusui budak wanita tersebut. Maka ketika aku ingin menyetubuhi budak itu, istriku berkata, jangan engkau lakukan demi Allah. Aku telah menyusuinya. Lantas Umar berkata, hukumlah istrimu dan gaulilah budak perempuanmu. Sebab perempuan itu untuk persusuan itu untuk yang masih kecil. Ini jelas sekali loh. Ini namanya zina ya. Budak yang memerintah satu dulu. Yang memerintahkan di situ ya? Menggauli siapa? Aku tanya sama Umar yang memerintahkan. Umar ini salah satu sahabat Nabi. Ya, terus mana perintah Rasulullah untuk melakukan itu? Loh, Umar ini apa? Khairul muslimin kan? Ajaran yang diajarin dari siapa? Yang saya tanya kepada saudara, mana perintahnya kemudian dari Rasulullah? Mana?
Itu perintah Umar, Bang. Umar itu orang apa? Orang Muslim. Lah, kami tidak mengikuti kata Umar, kami adalah Umar pengikut ini Rasulullah. siapa? Sahabatnya. Dia belajar dari siapa? Dari Rasulullah. Di mana Rasulullah mengatakan itu? Udah nih gimana penjelasan ini dulu, Bang? Kita jangan lari-lari, Bang. Ini gimana? Justru kita lagi sedang bahas ini loh. Menggauli budak. Itu gimana? Itu namanya zina. Ini kita sedang membahas itu loh. Yang jelas di agama Anda yang bukan mahramnya dikatakan zina. Ini sadis sekali loh. Menggauli budak tidak ada perempuan lagi. Yang saya tanya kepada saudara, mana tuntunan dari Rasulullah? Saya memiliki budak katanya yang selalu saya setubuhi. Lalu istriku dengan sengaja menyusui budak tersebut. Maka ketika aku ingin menyetubuhi budak itu, istriku berkata, jangan kau lakukan. Demi Allah aku telah menyusuinya. Lantas Umar berkata, hukumlah istrimu dan gaulilah budak perempuanmu. Sebab persusuan itu untuk yang masih kecil. Ini yang ngajarin kemudian Abu Bakar, Umar bin Khattab mengatakan ini itu siapa? Kita nggak usah panjang lebar. Ini jelas nih, Bang. Ini ajaran membunuh, membantai, merampas, menggauli budak. Ini parah sekali, sumpah. Saya mau aku tunjukkan, mau aku tunjukkan ajaran ini. Makanya iya, makanya saya tanya, mana tunjukkan kepada saya perintah Rasulullah, dan tolong tunjukkan sekarang di Islam menggauli budak itu di mana? Ada enggak? Ya ini hadisnya yang saya tunjuki kok. Iya, kalau cuman mengatakan seperti itu, saya boleh enggak bertanya tentang sanadnya? Saya tidak mengerti teman-teman. Sumpah. Anda nggak ngerti kan? Saya hanya saya minta sanadnya dong. Saya minta sanadnya dulu. Sementara hadis Anda mengajarkan saya boleh dong bertanya sumber Anda ini bersumber dari Rasulullah atau tidak? Boleh dong. Os, kamu udah nggak fair ya, Os, mengemut-ngemut saya. Saya belum selesai, Anda udah ngemut saya. Saya nanya ini berasal dari Rasulullah atau tidak? Itu dulu dong pertanyaan saya. Ya, Umar ini belajar ilmu dari siapa? Ajarnya dari sekarang mana, kalau Umar? Anda mengatakan belajar dari Rasulullah, mana? Sanadnya ada Rasulullah di situ mana? Tunjukkan. Oh, berani sekali Umar tanpa perintah Rasulullah. Nah, justru itu yang Anda harus jawab, di mana sanadnya sampai kepada Rasulullah. Itu loh. Udah nih jelas menggauli. Lucu orang ini. Izin Gurunda. Silakan. Dia mengerti nggak sih dengan yang dia bawa ini? Dia nggak ngerti. Saya yakin sekali nggak paham. Ya ini kalau misalnya berdiskusi seperti ini, dia membawa tentang data hadis dari Mutawa Malik, kemudian dia nggak ngerti sanad, kemudian di situ yang tertulisnya matanya apa? Ini kamu bawa itu cuman apa gitu loh? Sama seperti isi Bible. Isi Bible itu lebih rendah dari hadis yang dia bawa. Lebih rendah. Ini saudara-saudara Kristen, ini jangan membuang waktu Gurunda kita gitu loh ya. Kalau mau diskusi coba berbobot ya. Kalian naik kalau bawa hujah, paling tidak kalian paham dengan hujah data yang kalian bawa. Kemudian kita diskusi enak nih, kita semuanya dapat ilmu, kan gitu. Jangan sampai hanya bawa kemudian menyimpulkan, wah ini botol loh ya. Iya, oke, kita jadi apa dulu? saudara, kalau Kristen membawa data-data hadis kayak begitu nggak usah diseriusin. Cukup aja tanya mana sanadnya, mana mata rantai penyampaiannya. Siap Bang Zul. Bingung sendiri dia tuh, bingung sendiri. Enggak yang paham hadis yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini guru saya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin guru deh. Ini dia nih Bang Juma nih, Bang Damar. Iya, beliau pakarnya kalau hadis tuh. Silakan deh. Jadi jangan dulu ke hadis pertama, yang kedua tadi ya, masalah yang di Umar tadi. Iya. Hadis itu manhajnya sahih. Iya. Cuman perbedaan indikasi daripada hadisnya saja. Ibaratnya itu gini. Pertama, susuan orang dewasa sebelum dinasakh itu menjadi mutkin, artinya apa? Ketentuan hukum. Di mana orang dewasa kalau seandainya sepersusuan juga maka akan dijadikan sebagai anak ridha. Anak ridhaah artinya apa? Akan menjadi keharaman dengan anak kandung untuk menikah. Itu satu.
Setelah hadis itu dinasakh, kemudian Nabi memberitahukan kepada Umar bahwa tentang susuan anak dewasa itu telah kelar. Artinya apa? Telah kelar, susuan itu hanya berlaku kepada anak kecil. Datanglah hadis ini kemudian. Nah, hadis yang tadi itu. Hadis yang tadi adalah satu indikasi ke arah susuan orang dewasa telah dinasakh. Mana pertama? Pertama kita runutkan cerita. Suatu ketika ada seorang laki mendatangi Umar bin Khattab berkata, "Saya memiliki seorang budak wanita yang selalu saya setubui. Lalu istriku dengan sengaja menyusui budak wanita tersebut." Jadi dia di sini bingung. Kan dulu katanya kalau susuan orang dewasa ini bakal menjadi haram ya. Nah, dia datang ke Umar bin Khattab untuk menanyakan hal tersebut. Justru hadis ini menjadi hadis yang mentaksiskan yang nasah. Artinya apa? Mengkhususkan yang tadi dinasahkan. Nah, untuk kemudian memberitahukanku, oh tenang aja, nggak apa-apa, balik lagi setubuhi budakmu. Menunjukkan bahwa hukum susuan dewasa itu telah batal. Itu ini karena contoh gini ya, nih nasihat ke orang Kristen juga nih. Hadis itu kayak ibaratnya sebuah kata-kata, baik keluar dari Bang Suma, baik keluar dari Bang Daman. Ada kata-kata yang kemudian keluar dari Bang Suma itu umum. Ada juga kata-kata Bang Zuma itu khusus. Mana contohnya? Bang Zuma misalnya adalah seorang ini ya, kita bilang mandor ya. Dia bilang gini ke anak buahnya, itu kira-kira pondasi rumah 2 meter saja. Tapi kalau nanti tanahnya agak becek, kita buat 3,5 meter. Nah, jadi menunjukkan apa? Ini kan kontradiksi di mata orang yang berjalan selanjutnya. Ini 2 meter apa 3,5? Jadi menunjukkan apa? Ada kata-kata indikasi di situ. Apa kata-kata indikasi? Indikasinya bahwa seandainya tanahnya itu bagus berarti 2 meter, seandainya tanahnya itu lembek maka 3,5 meter. Menunjukkan apa? Kata-kata Bang Zuma aja ada kata-kata umum, ada kata-kata khusus. Begitu juga di dalam hadis. Kadang sifatnya umum, kadang satu hukum butuh 10.000 hadis untuk menentukan satu hukum daripada sebuah hadis tersebut gitu. Jadi kalau dibawa satu itu nggak akan dapat hukumnya. Jadi kesimpulan daripada hadis tersebut, hadis itu adalah hadis yang mengkhususkan bahwa susuan orang dewasa itu telah dinasakh, telah dibatalkan hukumnya gitu. Assalamualaikum Bang Juma, guru dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dek. Silakan. Jadi kalau orang ngoten kan tidak tahu fikih ya. Dia tidak tahu mahram itu apa. Mahram itu perempuan yang haram dinikahin. Ada karena nasab, seperti menikahi adik, kakak, ibu, nenek, bibi, ponaan, itu haram karena bukan mahram. Ada karena rodok, susuan. Seperti orang yang menyusui kepada perempuan yang sama. Tapi syaratnya rodok itu, pertama, harus di bawah umur 2 tahun. Kedua, harus 5 kali susuan. Baru itu rodok namanya. Tapi kalau dewasa, mau disusuin berapa kali pun tidak bisa. Makanya hadis tadi itu menjelaskan bahwa kamu walaupun mau kususuin gimana anakmu budak itu tetap tidak boleh kamu setubuhin. Kenapa? Karena kamu susuin dia sudah keadaan dewasa. Sedangkan syaratnya rodok harus di bawah 2 tahun dan 5 kali susuan yang mengenyangkan. Sebenarnya hadis itu bahas itu, bukan membahas ini kenapa ini kok menyuruh. Tidak bahas masalah menyetubui budak di situ. Tapi membahas tentang orang perempuan ini supaya tidak disetubui budaknya ya, maka disusuin sama dia supaya punya alasan, jangan disetubuin, udah saya susuin dia. Kata Umar, tidak berlaku karena syaratnya rodok itu harus di bawah 2 tahun bayi itu. Nah ini ya udah dewasa, tidak boleh gitu. Jadi masalah hadis Quran itu memang kalau tidak paham fikih itu sulit dijelaskan. Nah tentunya otan ini ngawur dia. Ya mau pakai hadis sahih kayak apapun kalau tidak sesuai hukum-hukumnya, ya itu tidak mungkin paham mereka. Ya, nah cara mudah untuk memahami Quran hadis harus tahu fikih. Nanti ada syaratnya rodok, kapan rodok itu dianggap sah,
Susuan rodok itu susuan gitu. Oke, Gurundaku, silakan lanjut yang Izin Ustadz. Yang dia pertanyakan tadi itu tentang mensetubuhi budak gitu loh. Tolong dipaparkan dulu Ustadz. Mensetubuhi budak tuh yang diangkat tadi. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan gini loh ya. Kalau dalam Al-Quran itu orang itu dianggap berzina, yang mana zina itu akan dirajam kalau dia itu berzina gitu loh. Tapi kalau bukan zina ya enggak. Contohnya menyetubuhi istrinya. Nah ini enggak, kan halal. Atau seperti Salomo menyetubuhi 300 gundiknya. Ya bukan diranjam itu. Karena apa? Karena Buddha itu dalam Bible memang disahkan. Ya. Jadi enggak diranjam, aturan Tuhan baik itu perjanjian lama. Makanya ada kan dalam Al-Quran kan, jagalah kemaluanmu kecuali kepada istrimu atau ma malakat aiman. Itu ya. Karena memang perjanjian lama gitu. Ya. Jadi kalau ada orang, ini ada juga ya. Ketika coba Kejadian 30 ayat 1. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak. Kalau tidak, aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku. Nah, jadi dikasih budak. Ya, sama Rahel tuh, kalau kamu udah bisa punya anak, ini ambil budakku, setubui dia supaya kamu punya anak. Nah, karena memang bukan zina. Makanya dalam Al-Quran, orang-orang yang menjaga kemaluan, ya, kecuali kepada istri dan auma malakat. Ya. Jadi tidak ada rajam, karena dalam perjanjian lama juga gitu. Salomo istrinya 700, gunditnya 300, disetubui 300 itu. Ya tidak ada hukum rajam karena budak. Hanya saja di Arab itu jangankan orang menyetubui budak itu hina. Makanya orang Arab gak mau. Ya, mau secantik apapun ibaratkan binatang budak itu zaman dulu itu. Ya, mau dijual kayak terserah, mau disuruh pekerjaan, dipekerjakan, mau dipukul. Hanya saja dalam Islam, ingat ya, budak-budak itu jangan kamu seperti binatang, jangan. Mereka juga manusia. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Kalian ini manusia, yang paling tinggi di sisi Allah adalah takwanya. Mau dia itu keturunan dari siapa, bahkan seorang budak, kalau dia takwa kepada Allah, maka dia termasuk manusia yang mulia. Nah, itulah di dalam Islam. Ya, kalau dulu enggak seperti binatang itu budak-budak itu. Mau disetubuhin silahkan. Kayak nabi-nabi yang lain itu kan gitu. Banyak menyetubui istrinya dalam Bible, kayak Salomo, ya. Kayak gitu tuh. Silakan. Masya Allah, itu ya teman-teman Oten ya, paham ya penjelasannya Ustadz kita itu. Ya, saudara Muslimku, barangkali sudah selesai. Kita kasih 2 bangku untuk Kristen. Assalamualaikum. Ini Gurunda, saya dan semuanya, saya mau turun dulu, ada perlu. Ya. Oke. Iya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz atas ilmunya. Kas Ustadz, kemana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angin apa nih namanya nih? Angin mamiri. Bang Zuma gimana kabar? Sehat? Bunda semua sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, Ya, silakan Bang. Mau tanya nih Bang Zuma. Kenapa orang Kristen tuh kalau diskusi ngutipnya hadis bukan Al-Quran itu? Bukan 99% kebanyakan hadis tuh bukan di Al-Qurannya gitu. Jadi kesalahannya Iya, silakan. selalu di hadis. Bang Abu mungkin bisa jawab, silakan Bang.
Baik, baik. Silakan, Bang. Saya menjawab untuk pertanyaan itu Bang Angin Mamari ya. Jadi sebenarnya mereka menggunakan hadis-hadis Rasulullah itu hanya untuk menjatuhkan, hanya untuk mencari-cari kesalahan Islam. Padahal kan sudah jelas kata Allah kan agama yang paling benar itu adalah agama Islam, yang paling diridhoi juga gitu. Bukan yang paling benar, yang benar. Kalau paling benar yang benar gitu. Yang benar adalah agama Islam gitu. Nah, mereka bertanya itu bukan untuk mencari ilmu tapi hanya untuk menjatuhkan. Makanya yang mereka dapat adalah hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu yang mereka menggunakan agar bisa menjatuhkan kaum muslimin. Padahal tidak akan itu. Karena orang muslimin semua baik itu awam sekalipun mereka akan paham gitu. Seperti tadi itu kan dia sengaja bertanya tentang bersetubuh dengan apa namanya tuh budak ya yang tadi itu supaya sengaja mencari kesalahan bahwa oh Islam itu memperboleh loh gini orang yang di apa namanya tuh tawanan itu diboleh dinikahin, padahal tawanan itu bisa jadi masuk ke dalam budak. Setelah diperangi mereka kalah, maka mereka itu jadi budak gitu ya. Kita bisa lihat dari sejarah Rasulullah itu ketika awal tahun 2 Hijriah itu kan perang Badar, itu kan banyak banget tawanan kan. Nah di antaranya tuh ada beberapa keluarga Nabi sendiri itu Ibnu Abbas ya, Abbas itu pun ditawan. Dan sebagian dari mereka itu kan diminta untuk membebaskan diri mereka itu, disuruh mengajarkan anak-anak Madinah itu. Setelah mengajar dan anak-anak Madinah itu sudah bisa baca dan tulis, baru boleh dibebaskan gitu. Nah kalau tidak, mereka akan jadi budak terus gitu. Dan memang ada hadis Rasulullah yang memang menggauli untuk budak itu ada halal. Halo Bang Zuma. Halal, dan itu Allah sendiri kan berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ya kan. Assalamualaikum Bang Zuma. Dan juga di ntar ada anak-anak nih. Surah Al-Ma'arij ya, surah Al-Ma'arij. Sebentar Bang Abu. Okay. Ya, kucing. Kenapa kucing? Bang Zuma, bapak aku Bang Zuma. Ini anak siapa ini? Sama Bang Zuma loh. Iya. Bapakku selalu setiap hari nontonin Bang Zuma. Oh iya. Salam terima dari kasih. Sulawesi Bang Zuma. Salam balik Ananda. Salam sama Bapak. Teman-teman, saya sejenak untuk menjelang zuhur ya. Silakan dilanjut. Nah, silakan. Iya. Izin ya Guru Anda. Apa namanya tuh? Kalau mau lebih detailnya mungkin agak sedikit panjang. Kenapa Islam ini memperbolehkan mensetubuhi budak ya? Karena gini. Ini kita buat analogi contoh aja ya. Misalnya nih, mohon maaf Bunda Rahma ya. Misalnya, jikalau Islam datang langsung secara sarkasme, langsung secara secara brutal datang budak haram misalnya, maka nggak ada orang yang akan mengimani Islam tersebut. Karena apa? Radikalnya Islam. Akan tetapi karena Islam mau setiap manusia yang sebelum Islam datang dianggap bagaikan binatang dan terus diperjualbelikan, dipandang rendah dan berbeda kasta antara yang namanya budak dan orang merdeka, maka Islam merunutkan hukum dengan cara-cara yang perlahan. Mana contohnya? Pertama, contoh Bunda Rama memiliki budak. Jikalau Daman datang dan menikahi budaknya Bunda Rahma, maka anak yang lahir tersebut budak juga. Loh, kenapa demikian? Karena itu harta. Jadi Islam tidak menghilangkan harta orang, karena dipandang dulu sebelum Islam datang, budak itu adalah harta. Yang kedua, seandainya saya punya budak sendiri yang tidak saya nikahi, saya setubuhi, anak tersebut yang lahirnya merdeka. Arti merdeka tidak budak lagi, dinamakan dengan periwayatan budak ummu walad.
Arti budak umualat, budak yang lahir anaknya kemudian bisa memerdekakan ibunya dengan arah dan tujuan memerdekakan umat manusia dari perbudakan. Terus Islam merunutkan satu hukum namanya budak mudabbar. Arti budak mudabbar, ketika budak ini bisa mencari sesuatu, misalnya gini, wahai budakku, carilah uang 500 juta, jika kamu dapat dan dengan usahamu maka kamu bebas dari perbudakan. Itu juga budak mudabbar. Sekarang ada budakin lagi, ada yang namanya juga budak budak nisbi, udah, ataupun budak yang dinamakan dengan budak perkongsian. Tujuan semua itu adalah ke arah memerdekakan budak. Menunjukkan Islam datang secara perlahan dengan satu misi perlahan memerdekakan budak. Terbukti di tahun 2024 tidak ada satupun budak lagi. Al-yauma akmaltu lakum dinukum. Artinya apa? Saat kemudian agama Allah sempurnakan, semua manusia Allah angkat derajat. Kita takbir kepada Allah, Allahu Akbar. Sempurna sekarang. Udah, itu masalah budak. Ah, kau itu orang yang